Bab 631, Bebaskan Diri. Petir yang menyilaukan merobek ruang seperti naga guntur kuno. Ditemani oleh kegilaan yang tak terlukiskan, itu melintas di langit. Akhirnya, itu membanting keras ke arah hitam di bawah banyak tatapan terkejut. Ledakan, seluruh tempat tampak benar-benar sunyi pada saat tumbukan. Segera setelah itu, cahaya petir yang luar biasa dan cahaya hitam dengan keras tersapu secara liar dari titik tabrakan. Itu seperti kembang api petir yang mewah. Petir menyambar seperti bintang jatuh yang tersebar di langit. Itu meletus ke segala arah sebelum menggambar orbit yang tak terhitung jumlahnya di langit. Akhirnya, ia mendarat di pegunungan, menghasilkan suara gemuruh yang keras. Semua orang terkejut ketika mereka melihat tabrakan yang mengejutkan di langit. Pertarungan di tingkat itu telah jauh melampaui wilayah yang bisa dijangkau Lin Dong dan Cao Yu. Hanya sedikit riak remanen dari tabrakan itu sudah cukup untuk menghancurkan 5 ahli tahap Nirvana Yuan sampai tidak ada yang tersisa. Lan Ying dan yang lainnya di puncak gunung terpesona saat mereka menatap kembang api yang bersinar terang di langit. Kehancuran memenuhi pemandangan indah itu. Sungguh orang yang tidak normal, King Feng menarik napas dalam-dalam. Nada suaranya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar agak tidak dapat membayangkan bahwa serangan mengerikan seperti itu datang dari Lin Dong, yang kekuatannya hanya sebesar 4 Yuan Nirvana Stage. Sepertinya tidak ada seorang pun dalam perang 100 kekaisaran ini yang dapat menerima serangan ini. Orang ini sebenarnya telah bersembunyi begitu dalam. Lan Ying tersentuh saat dia perlahan mengangguk. Kemungkinan bahkan Qin Tian tidak akan berani menerima serangan langsung dari Lin Dong ini. Dari sini, semua orang bisa tahu bahwa jika mereka berdua terlibat dalam pertarungan normal, kemungkinan juara dari perang 100 kekaisaran ini pasti adalah Lin Dong. Para ahli jenius dari berbagai kerajaan di samping Lan Ying juga mengangguk. Bahkan orang-orang arogan ini tidak punya pilihan selain mengakui setelah menyaksikan serangan Lin Dong. Sementara semua orang mengadopsi ekspresi pujian, Qin Tian, yang didukung oleh lengan di samping, memiliki ekspresi yang benar-benar suram di bawah matanya yang lebih rendah. Tinjunya terkepal erat, ada kecemburuan dan ketidakpuasan yang sangat padat di matanya. Dengan bakatnya, dia telah dilihat oleh banyak orang sejak dia lahir. Bahkan dalam perang 100 kerajaan ini, di mana banyak talenta berkumpul, dia juga berdiri di puncak dan mengabaikan semua pesaingnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya dikalahkan langsung oleh Cao Yu dari wilayah Suan Barat dengan satu serangan. Di sisi lain, Lin Dong, yang berasal dari kerajaan peringkat rendah, telah menjadi penyelamat mereka. Pada saat yang sama, dia juga menjadi orang yang paling mempesona dalam perang 100 kerajaan ini. Posisi ini awalnya miliknya. Qin Tian mengatupkan giginya dengan kekuatan besar. Matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan dan kebencian. Bang! Cahaya petir mengamuk liar di langit. Akhirnya, dengan gila-gilaan menabrak susunan hitam besar itu. Arai gelap itu juga bergetar hebat di bawah serangan menakutkan dari cahaya petir. Gelombang demi gelombang cahaya hitam terus menyebar. Namun, sebelum bisa membentuk serangan, itu tersebar oleh cahaya petir liar dan ganas. Cao Yu memiliki ekspresi yang sangat suram saat dia melihat barisan hitam yang bergetar hebat dari belakangnya. Dia bisa dengan jelas merasakan tekanan mengerikan yang mengikis arai. Tekanan semacam itu bahkan membuatnya merasa terkejut. Kakak Cao, susunan tampaknya tidak dapat memblokir serangan orang itu. Chang Wei dan yang lainnya melihat barisan gelap yang gemetar ketakutan. Tanpa disadari, ekspresi menggoda yang semula di wajah mereka telah hilang sama sekali. Sebaliknya, jejak horor samar-samar muncul. Di mana Luo Tong dan yang lainnya. Cao Yu mengatupkan giginya. Terlepas dari betapa enggannya dia tidak lagi berani bertindak arogan pada saat ini. Kakak Luo Tong dan yang lainnya telah diblokir. Sepertinya rencana kita bocor. Pakar sekte super dari wilayah Suan Timur itu mulai menyusup ke dunia ini. Seseorang di samping Chang Wei berbicara dengan wajah pucat. Para ahli dari wilayah Suan Timur telah tiba ya, ekspresi Cao Yu sedikit berubah setelah mendengar ini. Mereka tidak membawa banyak orang untuk misi ini. Lagi pula, jika sejumlah besar dari mereka menyerbu ruang ini, itu pasti akan dideteksi oleh sekte-sekte super dari wilayah Suan Timur. Meskipun sekte wilayah Suan Timur terus bertarung berulang kali di antara mereka sendiri, wilayah Suan Barat adalah musuh bersama mereka. Begitu sekte-sekte super ini mengetahui bahwa mereka telah memasuki medan perang kuno ini, sekte-sekte super itu pasti akan mengirim para ahli ke sana. Pada saat itu,
kelompok mereka pasti akan kalah jumlah. Ini semua berkat bocah sialan ini. Chang Wei mengertakkan gigi dan berkata, jika bukan karena kemunculan tiba-tiba orang ini, kemungkinan mereka sudah menyelesaikan formasi. Bagaimana lagi mereka akan berakhir dalam situasi yang menyedihkan seperti ini? Kakak Cao, susunannya akan segera rusak. Ekspresi Cao Yu gelap dan serius. Dia baru saja akan memikirkan beberapa tindakan balasan ketika sebuah suara tajam tiba-tiba dipancarkan dari samping. Itu mengejutkan Cao Yu sampai-sampai dia buru-buru menoleh. Memang ada banyak garis retakan kecil yang muncul di susunan besar yang tergantung di langit. Ini adalah tanda bahwa Array akan runtuh. Itu, Cao Yu tanpa sadar mengutuk. Dia tidak menyangka bahwa dengan 6 kekuatan Yuan Nirvana Stage dan Surga Siling Array, dia masih tidak dapat memblokir serangan Lindong. Hati Cao Yu terasa sangat sesak. Dia jelas tahu bahwa tidak mungkin bagi Lindong untuk mengalahkannya jika mereka bertarung langsung. Selanjutnya, dia hanya bisa menumpuk 3 percobaan ini satu kali. Dengan kata lain, Lindong hanya memiliki satu kesempatan. Namun, kesempatan tunggal inilah yang menyebabkan dia merasa sangat tertahan. Retakan. Namun, terlepas dari bagaimana dia merasa tercekik atau marah, garis retakan pada susunan hitam tidak berkurang karenanya. Sebaliknya, mereka dengan cepat menjadi padat. Ada sedikit suara retak yang samar-samar dipancarkan. Retak-retak-retak. Suara retakan menjadi semakin keras. Sesaat kemudian, susunan hitam sudah langsung ditutupi oleh garis retakan. Cepat, mundur. Mata Cao Yu segera menyusut setelah melihat pemandangan ini. Dia sadar bahwa dia tidak dapat memblokir lebih lama lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dengan enggan, melambaikan tangannya dan mundur dengan cepat. Chang Wei dan yang lainnya di sampingnya juga ketakutan sampai ekspresi mereka berubah. Mereka sadar bahwa jika cahaya petir liar dan ganas itu mengalir, mereka pasti akan mati. Mereka semua segera mundur dengan tergesa-gesa. Bang! Ketika kelompok Cao Yu memilih untuk melarikan diri, barisan hitam besar itu akhirnya mencapai batasnya. Akhirnya, itu mengeluarkan ledakan di bawah serangan dari cahaya petir dan benar-benar meledak. Dia benar-benar telah menghancurkan Array. Lindong telah menang. Semua orang di puncak gunung menyaksikan pemandangan ini. Kegembiraan liar segera muncul di wajah mereka. Mereka sadar bahwa kelompok Cao Yu, yang telah kehilangan perlindungan barisan, pasti akan kehilangan taktik mereka yang paling kuat. Pertempuran antara Lindong dan Cao Yu juga akhirnya berakhir dengan yang pertama menang. Bang! Array itu hancur. Cahaya petir yang mengerikan dengan liar menembusnya seperti naga petir. Setelah itu berisi momentum yang sangat liar dan keras saat ia keluar dengan gila-gilaan. Ini belum berakhir. Cao Yu dan yang lainnya, yang telah mundur secara eksplosif, melihat kekerasan liar dari cahaya petir. Segera, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Ayo kita serang bersama. Cao Yu meraung pelan. Chang Wei dan yang lainnya hanya bisa mengatupkan giginya setelah mendengar raungan rendah Cao Yu. Dia bersiap untuk menggerakkan Yuan Power-nya untuk menyerang dengan yang lain. Astaga, tepat saat mereka akan menyerang, bagaimanapun, cahaya petir yang sangat liar dan ganas itu tiba-tiba bersiul melewati kepala mereka. Itu sebenarnya tidak menyerang mereka. Adegan ini menyebabkan Cao Yu dan yang lainnya tercengang. Mereka segera memutar kepala mereka. Dia ingin menyelamatkan para ahli dari Sekte Super. Cahaya petir merobek ruang kosong seperti petir di depan mata ketakutan kelompok Cao Yu. Setelah itu langsung menabrak segel hitam di langit yang jauh. Bagian dalam penjara segel saat ini menjebak orang tua dari Sekte Jalan dan yang lainnya dari Sekte Super. Lindong mengerti dengan jelas bahwa mengalahkan Cao Yu dan yang lainnya saat ini tidak akan menyelesaikan masalah. Dia harus membantu orang tua dari Sekte Jalan dan yang lainnya untuk melarikan diri. Ini karena mereka hanya bisa menyelesaikan masalah sepenuhnya setelah mereka melarikan diri. Jika tidak, hanya satu orang acak dari kelompok Zheng Zong yang dapat menangani mereka semua, yang termasuk generasi muda. Cao Yu, apa yang kamu lakukan? Zheng Zong, yang melakukan yang terbaik untuk menjebak lelaki tua dari Sekte Jalan dan yang lainnya dari luar penjara segel hitam, juga dikejutkan oleh serangan mendadak ini. Ekspresinya menjadi hijau saat dia berteriak dengan eksplosif. Mereka saat ini memiliki kecocokan yang seimbang dengan orang tua dari Sekte Jalan dan yang lainnya. Gangguan eksternal sekecil apapun akan menyebabkan semua upaya mereka menjadi sia-sia. Ekspresi Cao Yu pucat pasi.
Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Dia juga telah melakukan yang terbaik tetapi dia akhirnya dikalahkan oleh langkah gila Lindong. Bang! Cahaya petir dengan liar mengalir di atas penjara segel hitam. Segera, seluruh tempat bergetar. Setelah itu, Cao Yu melihat banyak garis retakan mulai muncul di penjara segel itu. Ini sudah berakhir. Hati Cao Yu langsung tenggelam ketika garis retakan itu muncul. Dia sadar bahwa operasi wilayah Suan Barat mereka kemungkinan akan berakhir dengan kegagalan kali ini. Alasan utama kegagalan itu sebenarnya karena seorang lelaki kecil, yang hanya berada di 4 tahap Yuan Nirvana. Bab 632, bertemu Ling Qingzu lagi. Dentang, cahaya petir yang sangat liar dan ganas dengan panik menabrak penjara anjing laut. Saat energi menakutkan merembes keluar, bahkan ruang itu sendiri mulai berputar dan terdistorsi. Retakan menyebar dengan cepat di penjara segel, dan setelah melihat ini, ekspresi kelompok Zheng Zong menjadi pucat. Mereka tahu bahwa jika orang tua dari Sekte Dao dan sisanya melarikan diri, menjebak mereka semua lagi tidak akan mudah. Perkuat segel dengan semua yang kamu punya. Zheng Zong meraung dengan suara rendah. Saat dia hendak mengaktifkan kekuatan, surga siling arai, banyak gelombang yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus dari dalam penjara. Jelas, orang tua Sekte Dao dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan ini dan dengan gila-gilaan melepaskan semua serangan mereka. Retak-retak, di bawah serangan habis-habisan kelompok lelaki tua Sekte Dao dan kilatan petir, retakan di penjara segel dengan cepat meluas dengan kecepatan yang mengejutkan. Oh tidak, penjara segel akan segera pecah. Ketika dia melihat kehancuran yang tak terbendung ini, ekspresi seorang lelaki tua yang tampak teduh di samping Zheng Zong berubah, saat dia berteriak ketakutan. Bang! Sebelum tangisannya memudar, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Penjara segel mulai membengkak dengan cepat pada saat ini. Dia hanya bisa mendengar suara yang sangat keras saat penjara segel meledak. Riak energi yang menakutkan menyapu langit seperti gelombang besar saat 8 lampu pelangi terbang keluar dari ledakan, sebelum menyebar dengan cepat. Sial! Setelah melihat lelaki tua Sekte Dao yang sekarang bebas dan yang lainnya, Zheng Zong segera menjadi sangat marah. Mata merahnya beralih ke Cao Yu saat dia meraung, dasar sampah tak berguna. Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan anggota generasi muda yang belum memasuki Sekte Super. Petik 2. Kelompok Cao Yu memasang wajah penuh rasa malu. Mereka juga merasa sangat tercekik dan dirugikan di dalam hati mereka. Biasanya, orang-orang di sini akan benar-benar dikalahkan oleh mereka. Namun, tidak ada yang mengharapkan penampilan seseorang seperti Lindong. Orang ini bertarung dengan cara yang benar-benar bertentangan dengan logika, memanggil 3 ujian petir angin saat dia muncul. Terlebih lagi, bagian yang paling sulit dipercaya adalah bahwa orang ini benar-benar mampu memanfaatkan kekuatan Wind Lightning Trial untuk menghancurkan pertahanan mereka. Zheng Zong Pak, itu semua karena bocah Lindong itu. Dia memanggil 3 ujian petir angin, dan meskipun kakak laki-laki Cao menggunakan kekuatan, arai penyegelan surga, dia masih dikalahkan oleh bocah itu, Chang Wei menjelaskan dengan getir. Lindong, mata Zheng Zong mengeras. Matanya yang gelap dan tegas menyapu dan segera mengunci Lindong. Di bawah tatapan seperti itu, Lindong segera merasakan hawa dingin di sekelilingnya saat hatinya tiba-tiba menggigil. Wayang jiwa darah muncul di depannya sementara wajahnya dipenuhi dengan kehati-hatian. Sekarang setelah ujian petir angin telah menghilang, dia telah kehilangan kartu truf terbesarnya. Meskipun energi mentalnya telah melonjak ke 4 segel tingkat master simbol surga, dia mengerti bahwa itu masih belum cukup untuk membawanya mendekati level Zheng Zong. Bagaimanapun, yang terakhir menyaingi elit Sekte Super. Haha, Zheng Zong, apakah kamu tidak malu mengancam anggota generasi yang lebih muda terlepas dari statusmu? Apakah kulit di wajah lamamu benar-benar tebal? Saat Lindong mengambil tindakan pencegahan, sosok tua tiba-tiba memotong di depan tatapan Zheng Zong. Lindong menoleh, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah lelaki tua Sekte Dao yang dikenal sebagai Wu Dao. Haha, anak kecil ini telah melakukannya dengan baik, dan telah melakukan pelayanan yang baik kepada kami. Jika dia mau, dia bisa menjadi murid langsung di Great Desolate Palace saya. Pakar dari Great Desolate Palace itu tertawa terbahak-bahak. Tawanya seperti guntur yang bergemuruh di seluruh langit. Penampilan anak kecil ini layak menjadi juara perang 100 kekaisaran ini. Wanita cantik dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga juga berkomentar sambil tersenyum. Liu Tong dari gerbang Yuan sedikit mengernyit setelah mendengar ini.
Dia melirik ke arah Qin Tian, jejak ketidaksenangan di matanya. Jelas, dia sedikit kesal karena yang terakhir tidak dapat menghentikan Cao Yu. Qin Tian menundukkan kepalanya lebih jauh setelah menerima tatapan Liu Tong. Tinjunya mengepal sampai terdengar suara retakan. Wu Dao, Liu Tong, ini terlalu dini bagi kalian semua untuk merayakannya. Meskipun Anda telah melarikan diri, apakah Anda pikir kami tidak dapat berurusan dengan Anda? Ekspresi Zheng Zong gelap dan dingin, sementara senyum marah tergantung di wajahnya. Dengan surga siling arai, Anda memang agak kuat. Namun, selama kami tidak lagi terjebak di satu lokasi oleh Anda, kami akan dapat mengganggu Anda semua, menyebabkan Anda tidak dapat membangun formasi. Seiring berjalannya waktu, para ahli dari wilayah Suan Timur kami secara alami akan datang dan membantu kami. Pada saat itu, saya benar-benar ingin melihat apa lagi yang Anda miliki. Wu Dao tersenyum berkata, ekspresi Zheng Zong langsung tenggelam setelah mendengar ini. Dia tertawa dingin, silakan dan coba. Lakukan, tangisan keluar dari mulut Zheng Zong. Segera, orang-orang di belakangnya tiba-tiba mulai membentuk serangkaian segel tangan. Ruang menggeliat saat cahaya hitam yang menakutkan sekali lagi melonjak keluar. Cao Yu, bunuh semua yang menghalangi kita. Saat Zheng Zong bersiap untuk menyerang, dia juga berteriak keras ke arah Cao Yu. Dipahami, Cao Yu mengangguk berat. Dia segera memutar kepalanya dan menatap Lin Dong dengan berbisa, sebelum suaranya yang menyeramkan terdengar. Sekarang kamu telah kehilangan Wind Lightning Trial, biarkan aku melihat bagaimana lagi kamu bisa membalas. Lin Dong hanya tersenyum kecil menanggapi tatapan kejam Cao Yu. Tangannya perlahan menyebar saat energi mental yang agung menyebar. Perasaan yang melonjak ini berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Lin Dong saat ini tidak hanya memiliki kultivasi Yuan Power dari 4 tahap Yuan Nirvana, tetapi kultivasi energi mentalnya juga telah mencapai 4 segel Heaven Symbol Master. Dengan keduanya, dia bahkan akan mampu melawan ahli panggung 6 Yuan Nirvana. Itu tidak akan lagi seperti sebelumnya di mana dia nyaris tidak menimbulkan ancaman. Pupil Cao Yu menyusut sedikit ketika dia merasakan energi mental yang besar dan perkasa dari tubuh Lin Dong, sementara jejak keseriusan asli muncul di matanya. Sebelumnya, Lin Dong adalah seseorang yang perlu mengandalkan trik untuk melawannya. Namun, Lin Dong saat ini bisa berhadapan dengan ahli panggung 6 Yuan Nirvana. Mampu mencapai prestasi seperti itu dalam energi mental dan kultivasi kekuatan Yuan adalah bukti kemampuan Anda. Perang 100 kekaisaran di wilayah Suan Timur ini memang memiliki nilai yang sebenarnya. Namun, meskipun kamu bisa bertarung melawan ahli panggung 6 Yuan Nirvana, kamu masih tidak bisa menandingiku. Cao Yu tertawa dingin. Lin Dong tidak membantah kata-kata ini. Kekuatan Qin Tian juga pada tahap 6 Yuan Nirvana. Namun, dia dikalahkan dalam satu gerakan ketika Cao Yu mengaktifkan kekuatan surga penyegelan arai. Alasan mengapa Lin Dong dapat menahan serangan sebelumnya sepenuhnya karena penggunaan wayang jiwa darah. Namun, wayang jiwa darah yang telah membayar harganya sekarang praktis hancur. Lakukan saja. Terlepas dari itu, Lin Dong saat ini tidak memiliki niat untuk mundur. Dia mengulurkan tangannya dan tersenyum sedikit ke arah Cao Yu. Saat ini, dia hanya ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertarung melawan Cao Yu. Orang yang keras kepala, mata Cao Yu menjadi dingin. Dia akhirnya berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Segel tangannya berubah dan cahaya hitam aneh sekali lagi muncul. Samar-samar berubah menjadi tengkorak hitam yang dikelilingi oleh asap hitam tebal, yang melepaskan gelombang sonik yang tajam. Tengkorak penyegel surga, Cao Yu melambaikan tangannya dan tengkorak hitam besar itu segera keluar. Ditemani oleh asap tebal saat menyapu ke arah Lin Dong dengan momentum yang besar. Ruang itu sendiri menjadi terdistorsi dimanapun gelombang sonik lewat. Mata Lin Dong sangat serius saat dia mengamati serangan Cao Yu. Dia baru saja akan menggerakkan kekuatan Yuan dan energi mentalnya untuk bertarung dengan lawannya ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia telah menemukan bahwa ruang di depannya sebenarnya mulai bergoyang. Setelah itu, sesosok muncul entah dari mana. Sebuah tangan mendorong ke depan saat Yuan Power yang agung melonjak dan menghancurkan tengkorak itu sampai meledak. Wei Hao. Adegan tiba-tiba ini juga menyebabkan ekspresi Cao Yu berubah drastis saat dia berteriak dengan marah. Haha, murid Sekte Dao, Zhao Qian. Pria yang mengenakan pakaian putih pucat di depan Lin Dong mengangkat kepalanya dan tertawa ke arah Cao Yu. Seorang murid dari Sekte Dao.
Apakah para ahli dari Sekte Super telah tiba? Lindong juga terkejut karena ini. Teman-teman dari wilayah Suan Barat, berita tentang apa yang telah terjadi di alam kuno ini telah dikirimkan ke berbagai sekte super wilayah Suan Timur. Saat ini, para ahli dari berbagai sekte sedang bergegas. Jika semua orang ragu-ragu sedikit lebih lama, kemungkinan kalian semua akan terjebak. Pria berpakaian putih itu muncul dan menghalangi Cao Yu. Setelah itu, dia melihat ke kejauhan dan tertawa kecil saat dia berbicara dengan suara yang jelas. Apakah kita sudah ketahuan? Ekspresi kelompok Zheng Zong berubah drastis setelah mendengar suara ini. Mereka tiba-tiba menoleh dan menemukan bahwa banyak distorsi telah muncul di daerah itu. Adalah mungkin untuk melihat banyak sosok buram yang secara bertahap muncul dari titik-titik yang terdistorsi ini. Dari pakaian mereka, orang bisa tahu bahwa orang-orang ini adalah anggota Sekte Super. Para ahli dari 8 Sekte Super telah tiba. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ruang terdistorsi, jejak kejutan di matanya. Apakah ini murid Sekte Super? Mereka memang memiliki aura yang sangat kuat. Saat tatapan Lindong menyapu ruang yang terdistorsi, kejutan di wajahnya tiba-tiba mulai membeku. Bibirnya terkatup rapat saat jantungnya mulai berdetak lebih kencang. Tempat di mana matanya berhenti adalah ruang terdistorsi lainnya. Namun, ada sosok yang berdiri dengan anggun di tempat itu. Sikap dan penampilan yang dingin itu sama seperti beberapa tahun yang lalu. Ling Qingsu. Pada saat ini, tinju Lindong perlahan mengencang. Bab 633, 4 tahun. Ruang kosong terdistorsi, membentuk terowongan hitam. Sudah ada lebih dari selusin sosok yang telah melewatinya. Mata Lindong saat ini terpaku pada sebuah tempat di depan kelompok, di mana sosok cantik berdiri. Sosok cantik itu mengenakan gaun hijau muda yang melengkapi tubuhnya yang tinggi, lembut dan indah. Bahkan dari kejauhan, orang bisa melihat kulit putih saljunya yang mulus. Sepotong kain kasa menutupi wajahnya tetapi garis besar dari wajahnya yang hampir sempurna masih terlihat. Dipasangkan dengan matanya yang mengalir, itu membuat dunia tampak seperti kehilangan warnanya. Tanpa alas kaki, dia dengan lembut berdiri di atas teratai hijau seperti putri dari istana bulan atau peri yang telah jatuh ke alam fana. Pemandangan yang mau tidak mau membuat banyak orang merasa rendah diri. Penampilan ini persis sama dengan 4 tahun lalu. Namun, sikap dinginnya bahkan lebih dingin daripada saat itu. Tubuh Lindong bergetar sedikit saat dia mengangkat kepalanya dan menghela napas dalam-dalam. Dia dengan paksa menekan hatinya, yang sudah lama tidak merasa gelisah. Tanpa disadari, 4 tahun telah berlalu sejak saat itu. Pemuda yang belum dewasa saat itu tanpa disadari telah menjadi seorang pemuda. Dia telah berjalan keluar dari kerajaan peringkat rendah dan tiba di medan perang kuno ini di mana para jenius sebanyak awan. Pada akhirnya, dia berhasil berdiri di atas semua orang. Ketika Marten kecil telah menghasut Lindong untuk berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran dan diasah olehnya, yang pertama tahu bahwa Lindong telah setuju sebagian karena satu kalimat yang dikatakan wanita yang dikenal sebagai Ling Qingsu. Jika Anda ingin membalas saya karena telah menyelamatkan Anda, kita dapat membicarakannya setelah Anda memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran. Lindong, mudah-mudahan, kamu tidak akan begitu lemah saat kita bertemu lagi nanti. Seseorang yang benar-benar kuat tidak hanya mengandalkan lidahnya. Little Marten jelas mengerti bahwa dengan karakter Lindong, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk mengambil kata-kata seperti itu dari orang-orang di sekitarnya ke dalam hati dalam keadaan normal. Namun, jelas bahwa Lindong mengalami kesulitan mengabaikan kata-kata ini dari wanita pertama dalam hidupnya. Meskipun sebagian dari alasan upaya Lindong selama bertahun-tahun adalah untuk meningkatkan kekuatannya dan melindungi keluarganya, mungkin hanya Lindong sendiri yang sadar bahwa jauh di lubuk hatinya, dia dihantui oleh harga diri seorang pria. Dia tidak ingin dipandang rendah oleh mata jernih itu. Namun, dia juga menyadari kesenjangan yang sangat besar antara statusnya dan status Ling Qingsu. Yang terakhir ini dapat dengan mudah mencapai apa yang harus dia lakukan dengan susah payah. Selain itu, bakatnya membuat banyak orang jenius pucat jika dibandingkan. Dia benar-benar seorang wanita yang diberkati oleh surga. Bagaimana bisa mudah untuk mengejar dan melampaui dia? Jika bukan karena situasi absurd di makam kuno saat itu, Lindong percaya bahwa dia dan Ling Qingsu mungkin tidak akan pernah berinteraksi satu sama lain. Namun, tidak ada jika di dunia ini. Oleh karena itu, dua garis paralel mengubah lintasan aslinya,
sementara Lin Dong juga telah mendedikasikan semua usahanya untuk membuat dirinya kuat. Ling Qingzu percaya bahwa tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Lin Langtian saat itu. Namun, jenius yang pernah menjadi orang yang paling mempesona dari klan Lin, telah sepenuhnya dimusnahkan oleh Lin Dong sebelumnya. Ling Qingzu percaya bahwa tidak mungkin baginya untuk mendapatkan hak untuk berpartisipasi dalam Perang 100 Kekaisaran saat itu. Namun, pada saat ini, tidak ada yang berani menyangkal bahwa Lin Dong adalah juara Perang 100 Kekaisaran ini dan juga telah menjadi eksistensi yang paling mempesona dalam Perang 100 Kerajaan ini. Lin Dong saat ini juga bukan lagi pemuda lugu yang belum pernah melihat dunia. Di medan perang kuno ini, dia menyadari betapa kecil dan lemahnya kerajaan Yan besar. Dia juga mengerti bagaimana seseorang dengan status Ling Qingzu memandang orang-orang yang disebut jenius dari kekaisaran Yan besar saat itu. Lin Dong tidak ingin bertindak penuh kemenangan di depan wanita yang telah meninggalkan bekas yang begitu dalam di hatinya. Yang ingin dia lakukan hanyalah membiarkan yang terakhir mengerti, bahwa pemuda lemah di matanya saat itu, pasti akan melebihi harapannya. Lin Dong melihat sosok elegan dengan peri dingin seperti sikap berdiri di atas teratai hijau. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tersenyum dan perlahan turun dari langit. Oh, sangat sulit bagimu untuk bertemu dengannya lagi. Namun, kamu tidak pergi dan menyapanya. Little Marten dengan menggoda menatap Lin Dong dan berkata, dia juga mengenali Ling Qingzu. Selain itu, dia juga mengerti tanda apa yang ditinggalkan wanita ini di hati Lin Dong. Ini masih sedikit lebih awal. Lin Dong menjawab dengan lembut. Dia bisa merasakan tekanan yang sangat kuat dari Ling Qingzu. Jelas bahwa Ling Qingzu telah menjadi jauh lebih kuat dibandingkan dengan 4 tahun lalu. Bahkan Lin Dong saat ini masih tidak bisa menandinginya. Hasil seperti ini tidak membuat Lin Dong putus asa. Ling Qingzu adalah seorang anak yang diberkati oleh surga. Itu wajar untuk memiliki pencapaian seperti itu dalam 4 tahun. Selain itu, alasan Lin Dong memilih untuk tidak bertemu dengannya bukan karena dia merasa rendah diri. Itu karena dia mengatakan saat itu bahwa lain kali dia muncul, dia akan langsung memberitahunya bahwa seorang wanita yang telah dia tiduri, akan menjadi miliknya selamanya. Saat ini, Lin Dong tidak berpikir bahwa dia memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Dia saat ini bukan lagi pemuda yang sombong dan bodoh sejak saat itu. Namun, pertemuan ini setidaknya membuat Lin Dong tahu bahwa masih ada celah di antara mereka. Namun, celah ini tidak lagi seluas sebelumnya. Sosok cantik ini tidak lagi membuatnya merasakan perasaan jauh dan tak tersentuh di hatinya seperti sebelumnya. Pasti akan ada kesempatan untuk bertemu di masa depan. Lin Dong mengangkat kepalanya dan menatap sosok dingin di kejauhan sementara dia perlahan berbicara. Sial, ekspresi Zheng Zong agak terpelintir saat dia melihat ruang yang terdistorsi. Dari titik-titik ini, dia bisa merasakan aura banyak ahli menjadi semakin jelas. Jelas bahwa rencana mereka kali ini telah benar-benar terungkap. Mereka tiba agak cepat, Wu Dao juga sedikit terkejut. Dia segera tersenyum ke arah Zheng Zong dan berkata, sepertinya rencanamu kali ini gagal lagi. Petik 2 tanda seru petik 2. Wajah Zheng Zong berwarna hijau seperti baja, dan kemarahan yang tak tertandingi mendidih di dalam hatinya. Mereka telah menunggu begitu lama, namun, semua kerja keras mereka pada akhirnya sia-sia. Karena kamu di sini, tidak perlu pergi. Gerbang Yuan, kami akan mewakili wilayah Suan Timur untuk menguji Anda dengan benar. Liu Tong tertawa dingin. Saat ini, situasi kelompok Zheng Zong telah sepenuhnya berbalik. Anggap saja kami kurang beruntung kali ini. Namun, apakah kita tetap di belakang bukanlah sesuatu yang Anda, Liu Tong, memenuhi syarat untuk memutuskan. Zheng Zong mengejek. Kamu masih berani bertindak keras pada saat seperti itu. Liu Tong sangat marah. Dia melangkah maju saat Yuan Power yang agung melonjak keluar dan langsung berubah menjadi pelat lampu Yuan Power. Piring itu melintas, merobek langit menuju Zheng Zong dengan kecepatan yang menakutkan. Semuanya, serang bersama. Jangan biarkan mereka kabur. Liu Tong juga berteriak ketika dia menyerang. Ekspresi Zheng Zong gelap dan serius. Segel tangannya berubah dan awan hitam di langit bergoyang. Akhirnya, retakan hitam besar robek di angkasa. Cahaya hitam melonjak keluar dari dalam celah. Pada akhirnya, itu berubah menjadi gulungan hitam yang melayang di depan Zheng Zong. Riak yang sangat menakutkan terus menyebar dari dalam gulungan hitam. Arai penyegelan surga, ekspresi Liu Tong langsung berubah saat melihat gulungan hitam itu.
Ada keserakahan yang kaya jauh di dalam matanya. Astaga, gulungan hitam bergetar lembut dan pilar cahaya hitam melesat keluar. Itu menyapu ke bawah dan menghancurkan serangan Liu Tong. Segera, segel tangan Zheng Zong berubah. Cahaya hitam melingkar dengan liar menyapu keluar dari gulungan itu, membentuk susunan di bawah kaki mereka. Wilayah Xuan Timur memang sesuai dengan reputasinya. Anda akan diizinkan untuk mengelola medan perang kuno ini lebih lama. Namun, dalam pertempuran besar wilayah Xuan berikutnya, seluruh ruang ini akan menjadi milik wilayah Xuan Barat saya. Haha, Zheng Zong tertawa dingin pada kelompok Liu Tong ketika formasi terbentuk. Mereka berencana untuk melarikan diri. Ekspresi Liu Tong segera berubah setelah melihat adegan ini. Dia baru saja akan menyerang ketika cahaya hitam mengerikan meletus dari barisan. Pilar cahaya hitam langsung melilit kelompok Zheng Zong. Setelah itu, suara robekan muncul. Ruang terkoyak dan susunannya menghilang entah kemana. Semua ahli dari wilayah Xuan Barat, termasuk Zheng Zong, juga menghilang pada saat yang sama. Petik 2 tanda seru petik 2. Liu Tong segera mengutuk dengan marah setelah melihat kelompok Zheng Zong pergi. Diakon Liu Tong, tidak perlu terlalu marah. Bagaimanapun, mereka memiliki arai penyegelan surga. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka jika mereka benar-benar ingin pergi. Wu Dao tersenyum dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Saya pikir kita harus melanjutkan perang 100 kekaisaran. Namun, saya percaya bahwa sudah ada kandidat utama untuk tempat juara. Petik 2. Liu Tong mendengus dingin di dalam hatinya ketika dia mendengar ini. Matanya sedikit suram. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Mereka telah melarikan diri. Para ahli dari berbagai sekte super merasa sedikit menyesal ketika mereka melihat Zheng Zong dan yang lainnya melarikan diri. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Perjalanan yang sia-sia. Ayo berkemas dan pergi. Beberapa murid dari sekte super tidak tertarik untuk tinggal lebih lama lagi. Mereka semua membungkuk ke arah para tetua dari sekte mereka di kejauhan sebelum berbalik untuk pergi. Kita juga harus pergi. Di atas teratai hijau di dekat ruang yang terdistorsi, mata Ling Qingzu dengan cepat menyapu area tersebut. Setelah itu, dia berbalik, memimpin selusin sosok di belakangnya saat mereka menghilang. Setelah sosok mereka menghilang, Ling Qingzu dan yang lainnya berubah menjadi banyak pelangi yang bergegas menuju bagian luar ruang ini dan menuju ke wilayah Xuan Timur. Ketika mereka memasuki bagian luar alam, cahaya kemasan tiba-tiba melesat, dan diterima oleh seorang wanita di belakang Ling Qingzu. Mu Senior, ada apa? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Transmisi roh Yuan, tidak banyak, itu hanya berita tentang perang 100 kekaisaran saat ini. Wanita itu menjawab dengan tersenyum. Apa yang harus dibicarakan? Sang juara kemungkinan besar adalah seseorang dari kekaisaran Tianyuan. Kami sudah terbiasa, seseorang meringkuk mulutnya dan berkata, haha, gerbang Yuan memang kuat, tapi tidak peduli seberapa kuatnya, jenius super dari gerbang Yuan yang dikenal sebagai Tuan Yuan kecil hanyalah pengejar yang panik dari kakak perempuan kita Qingzu. Dikabarkan bahwa dia bahkan berencana meminta orang tua untuk melamarnya. Beberapa wanita di sampingnya terkikik. Bising, di depan, saat dia berdiri di atas teratai hijau, mata cantik Ling Qingzu sedikit bergeser. Suaranya yang dingin menyebabkan para wanita menjulurkan lidah, tetapi mereka tidak berani terus mengolok-oloknya. Kalian semua salah kali ini. Juara dari perang 100 kekaisaran ini bukanlah seseorang dari kekaisaran Tianyuan. Wanita, yang telah menerima transmisi roh Yuan, tertawa. Oh, lalu siapa itu? Untuk benar-benar dapat melampaui orang-orang dari kekaisaran Tianyuan, semua orang berseru kaget. Bahkan Ling Qingzu juga sedikit mengurangi kecepatan terbangnya. Saya tidak terlalu mengenal orang ini dan tidak tahu dari kerajaan mana dia berasal. Sepertinya seseorang bernama Lindong. Astaga, suara wanita itu baru saja terdengar ketika sosok Ling Qingzu tiba-tiba membeku. Ketidakpercayaan tiba-tiba melonjak di danau yang biasanya dingin dan tenang seperti matanya. Apakah itu Lindong? Apakah dia benar-benar berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran? Bab 634, Asal. Dalam kegelapan, sosok bergerak Ling Qingzu tiba-tiba membeku. Matanya yang cerah tidak lagi setenang sebelumnya. Sebaliknya, ketidakpercayaan yang kaya telah menggantikannya. Emosinya, yang jarang muncul seperti mekarnya bunga epifilum, tiba-tiba muncul pada saat ini karena satu nama yang diucapkan oleh teman-temannya. Lindong.
Itu adalah nama yang biasa. Namun, itu menimbulkan riak dahsyat di Danau Tenang Ling Qingzu seperti hati. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi 4 tahun lalu di Kekaisaran Yan besar yang kecil itu. Selama 4 tahun terakhir, dia telah mengubur kejadian itu jauh di dalam hatinya. Bersamaan dengan itu, dia juga mengubur yang bernama Lindong di lubuk hatinya yang terdalam dan mencoba untuk melupakannya seiring berjalannya waktu. Namun, meskipun menguburnya selama 4 tahun, semuanya telah sepenuhnya terbangun dengan nama itu pada saat ini. Adegan dari 4 tahun yang lalu juga keluar dari bagian terdalam dari pikirannya, dan masih sangat jelas. Setelah apa yang terjadi saat itu, bahkan dengan karakter Ling Qingzu, dia diam-diam dipenuhi rasa malu, amarah, dan niat membunuh terhadapnya. Dia pernah berpikir untuk membunuh Lindong untuk menghapus insiden ini selamanya. Tentu saja, dia tidak melakukan itu pada akhirnya. Mungkin karena keberanian baja yang ditunjukkan oleh pemuda yang belum dewasa saat itu, saat dia sedang ditekan oleh Lin Langtian yang jauh lebih kuat, yang telah menyentuhnya. Atau dia sebenarnya adalah orang yang baik jauh di lubuk hatinya. Atau bisa juga karena alasan lain yang tidak dia sadari. Pada akhirnya, dia memilih untuk melepaskan Lindong dan bahkan menyelamatkannya dari Wang Yan. Mungkin hanya dia yang tahu betapa rumitnya emosinya saat itu. Ling Qingzu masih ingat ekspresi pemuda yang acak-acakan namun sangat cerah di puncak gunung itu, ketika dia menyatakan kepadanya bahwa dia akan melampaui Lin Langtian, dan nada seperti itu ketika dia menyatakan bahwa ketika dia muncul di depannya sekali lagi, dia akan katakan padanya bahwa wanita manapun yang dia tiduri akan menjadi miliknya. Pada saat itu, Ling Qingzu tidak mempercayai kata-katanya. Dia sangat jelas tahu betapa lemahnya Lindong, dan jarak di antara mereka jauh melampaui imajinasinya. Bagaimanapun, dia adalah anggota sekte super dan dia hanyalah anggota keluarga cabang dari kerajaan peringkat rendah. Keduanya milik dunia yang sama sekali berbeda. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi di dunia ini, mereka berdua tidak akan pernah bertemu. Ling Qingzu tidak menyebutkan ini saat itu. Menghadapi janji berani pemuda itu, mungkin dia hanya bisa menganggapnya sebagai lelucon di hatinya, atau hak pemuda sembrono. Ling Qingzu tahu bahwa begitu dia meninggalkan kerajaan Yan besar, kejadian ini akan terkubur selamanya dalam ingatannya. Mungkin, dia bahkan tidak akan menginjakkan kaki ke dalam kerajaan itu lagi dan secara bertahap akan melupakan semua yang terjadi dan orang-orang di sana. Bahkan pemuda itu bernama Lindong. Inilah yang diam-diam dia yakini sampai nama itu sekali lagi bergema di telinganya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa semua ingatannya yang tertekan masih sejelas sebelumnya. Pemuda lemah yang menyedihkan yang pernah dipaksa ke dalam keadaan menyedihkan oleh aura Lin Langtian, pemuda yang dipaksa ke dalam situasi berbahaya oleh Wang Yan. Dia akhirnya berjalan keluar dari kerajaan Yan besar yang kecil dan bangkit di atas yang lain dalam perang 100 kerajaan. Dia benar-benar memenuhi janji yang dia buat saat itu. Kasa di wajahnya bergetar lembut saat Ling Qingzu dengan lembut menggigit bibir merahnya. Ekspresi rumit mengalir di matanya yang cerah dan jernih. Dia hanya bisa membayangkan usaha dan harga yang harus dibayar Lindong untuk mencapai level ini. Pria ini, keberanian baja yang telah menyentuhnya saat itu sepertinya tidak berubah sama sekali. Qingzu senior, apa itu? Di belakang Ling Qingzu, gadis-gadis lain juga terkejut ketika dia tiba-tiba berhenti. Segera, mereka dengan hati-hati bertanya. Ling Qingzu dengan lembut mengangkat kepalanya dan menghirup udara sedingin es melalui kain kasa. Saat hawa dingin mengalir melalui hatinya, dia menggunakannya untuk menekan emosi yang melonjak di dalam hatinya. Tidak apa, Ling Qingzu berkata dengan lembut. Dia menyandarkan kepalanya ke belakang dan mengalihkan pandangannya ke belakang, seolah-olah dia ingin melihat menembus angkasa dan melihat sekilas sosok yang dikenalnya itu lagi. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berbalik, dengan lembut mengepalkan tangannya yang ramping seperti batu giok. Tidak lagi ragu-ragu, teratai hijau di bawah kakinya berkedip-kedip, sebelum berubah menjadi meteor dan terbang keluar. Lindong, sungguh mengejutkan bahwa kamu bisa sampai di sini. Namun, sekarang setelah Anda berada di sini, Anda akhirnya akan memahami kesenjangan di antara kami. Saya tidak memandang rendah Anda. Fakta bahwa Anda dapat mencapai tahap seperti itu lebih dari cukup bukti bakat Anda. Petik 2. Namun, ini saja masih belum cukup bagimu untuk mengucapkan kata-kata yang telah kamu katakan sebelumnya sebelum aku. Kamu adalah orang pertama yang mengambil tubuhku. Jika Anda benar-benar mampu, jadikan diri Anda yang terakhir. Namun,
Tidak mudah untuk menaklukkanku, Ling Qingsu. Mudah-mudahan, Anda akan memiliki kualifikasi asli untuk mengucapkan kata-kata itu di depan saya saat berikutnya kita bertemu di wilayah Xuan Timur. Terlepas dari hasilnya, setidaknya, aku mengagumi keberanian dan keyakinanmu. Dia pergi. Di atas gunung 100 kerajaan, Lindong menatap tempat di mana Ling Qingsu menghilang saat bibirnya saling menempel dengan lembut, dan jantungnya yang semula bergelombang berangsur-angsur menjadi tenang. Namun, dia tidak merasa cemas. Karena dia telah mencapai wilayah Xuan Timur, dia percaya bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi di masa depan. Ling Qingsu saat ini cukup kuat. Little Marten dengan santai berkata, "Dari apa yang saya tahu, dia seharusnya mencapai puncak tahap nirvana dan dia hanya satu langkah lagi dari tahap hidup dan mati." Puncak tahap nirvana. Murid Lindong menyusut sedikit sebelum dia tanpa sadar menghela nafas di dalam hatinya. Dia benar-benar seorang wanita yang diberkati oleh surga. Hanya dalam 4 tahun, dia telah meningkat pesat. Kemajuannya bahkan membuat dirinya merasa seolah-olah tidak ada kesempatan untuk mengejar ketinggalan. Hehe, aku percaya padamu. Saya percaya itu akan cukup memuaskan untuk menaklukkan wanita seperti itu. Little Marten menepuk bahu Lindong sebelum dia tertawa dengan cara yang aneh. Lindong memutar matanya ke arahnya. Oh, apakah saudara Lindong tertarik pada Ling Qingsu? Sementara Lindong dan Little Marten berbicara, Liu Bai dengan jelas melihat arah yang Lindong lihat. Segera, dia bertanya dengan senyum berbinar. Anda tahu dia? Lindong agak terkejut saat dia bertanya. Heh, apakah ada orang di wilayah Xuan Timur yang tidak mengenal Ling Qingsu dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga? Dia adalah murid langsung dari permaisuri Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga dan dia memiliki status yang luar biasa. Selain itu, penampilannya keluar dari dunia ini dan banyak jenius dari berbagai sekte super naksir padanya. Sangat disayangkan bahwa tidak ada yang bisa melepas kain kasa dan mengintip kecantikannya. Liu Bai tertawa. Ada gairah yang tidak bisa disembunyikan dalam kata-katanya saat dia berbicara. Lindong menggaruk hidungnya dengan cara yang tidak wajar sementara ekspresi aneh memenuhi matanya. Dia tidak hanya melepas kain kasa dan melihat wajahnya, dia bahkan. Ketika dia memikirkan perbuatan absurd yang terjadi saat itu, bahkan seseorang seperti Lindong tanpa sadar merasakan sedikit panas di hatinya. Bagi seorang pria, tidak ada yang lebih memuaskan di dunia ini selain menaklukkan Ratu Es. Tentu saja, Lindong tidak cukup bodoh untuk menyebutkan kejadian ini. Meskipun dia menonjol dalam perang 100 kekaisaran, masih ada kesenjangan yang sangat besar antara dia dan murid langsung sekte super. Jika berita bahwa dia telah mencemarkan dewi ini tersebar, beberapa pengagum Ling Qingsu akan datang memburunya. Jadi dia dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Meskipun demikian, Lindong berhasil mengungkap latar belakang Ling Qingsu dari Liu Bai. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia adalah seseorang dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Dalam cara berbicara, Lindong memiliki afinitas yang cukup kuat dengan sekte ini. Faktanya, di Kekaisaran Yan Besar, dia bahkan berhasil mendapatkan seni bela diri Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga dari orang itu. Dengan pemikiran ini dalam pikiran, Lindong tanpa sadar tertawa sebelum dia meregangkan punggungnya. Ketika matanya sekali lagi berbalik untuk melihat tempat di mana Ling Qingsu menghilang, senyum kecil muncul di wajahnya. Sementara itu, sedikit antisipasi menyembur keluar dari hatinya. Ling Qingsu, Anda sebaiknya berhati-hati jika kita bertemu sekali lagi. Bab 635, Pemilihan Sekte. Pakar sekte super di atas gunung 100 kerajaan perlahan turun setelah pertempuran berakhir, sebelum akhirnya beristirahat di langit di atas puncak gunung. Keributan di puncak gunung segera mereda ketika semua orang melihat ini, dan tatapan penuh gairah membara di mata banyak orang. Jelas, mereka menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Semuanya, saya pikir tidak perlu melanjutkan perang 100 kekaisaran ini sampai akhir kali ini, kan? Wu Dao berseri-seri ketika dia melihat ke puncak gunung, sebelum melihat ke arah para ahli yang tersisa dari berbagai sekte super. Pertarungan peringkat emas Nirvana terakhir hanyalah untuk memilih juara yang paling menonjol. Saya pikir sudah ada seseorang yang cocok untuk tempat itu, bukan? Pakar dari Great Desolate Palace juga mengangguk dan tertawa. Dari samping, beberapa ahli lain dari sekte super juga sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Setelah itu,
Tatapan mereka berbalik ke bawah secara bersamaan dan akhirnya berkumpul pada sosok muda yang tinggi di bawah. Alis Liu Tong sedikit menyatu. Kegagalan Qin Tian untuk mendapatkan tempat juara sekarang agak di luar kendalinya. Namun, tidak ada yang bisa dia katakan saat ini. Dia telah menyatakan sebelumnya bahwa orang yang bisa menghentikan formasi akan menjadi juara. Tidak ada cara baginya untuk menarik kembali kata-katanya. Yang disebut juara perang 100 kekaisaran mungkin tampak seperti gelar kosong, tapi itu cukup penting bagi sekte super mereka. Ini karena menurut aturan, sekte super tempat sang juara bergabung akan dapat memperoleh jumlah murid terbanyak dalam perang 100 kekaisaran. Jika seseorang ingin memastikan kemakmuran sekte yang berkelanjutan, penuangan darah baru sangat penting. Jenius yang menonjol dalam perang 100 kekaisaran ini semuanya memiliki bakat yang sangat luar biasa. Pendaftaran mereka ke sekte manapun akan sangat bermanfaat bagi prospek jangka panjang sekte tersebut. Meskipun pemilihan murid dari perang 100 kekaisaran hanyalah salah satu cara bagi sekte-sekte super ini untuk merekrut murid, jelas bahwa tidak ada sekte yang akan merasa terganggu dengan terlalu banyak dari mereka. Selama bertahun-tahun, 8 sekte super sering berdebat tentang distribusi murid yang direkrut di wilayah Xuan Timur. Itu juga karena argumen ini bahwa beberapa aturan telah dibuat. Contohnya adalah perang 100 kekaisaran ini. Itu menggunakan pemilihan sekte juara untuk memutuskan sekte super mana yang bisa mendapatkan murid paling banyak. Jika seseorang membagi sumber daya murid dalam perang 100 kekaisaran menjadi 10, sekte tempat sang juara bergabung akan bisa mendapatkan porsi lain di atas porsi aslinya. Ini pada dasarnya 2 kali lipat dari sekte lain. Pemenang dari beberapa perang 100 kekaisaran terakhir sebagian besar dari kekaisaran Tianyuan. Sebagai faksi di bawah gerbang Yuan, para juara ini secara alami akan bergabung dengan gerbang Yuan tanpa kecuali. Ini juga memungkinkan gerbang Yuan menjadi penerima manfaat terbesar dari perang 100 kekaisaran. Namun, kali ini, kemunculan Lin Dong telah mengacaukan situasi. Bahkan Liu Tong tidak berani menjamin bahwa Lin Dong akan memilih untuk bergabung dengan gerbang Yuan. Meskipun gerbang Yuan mereka benar-benar sekte super terkuat di wilayah Xuan Timur, Liu Tong merasakan sedikit kegelisahan tentang Lin Dong. Mata dari 8 ahli sekte super yang melayang di udara saat ini berkumpul di Lin Dong di bawah mereka. Bahkan tatapan dari puncak gunung di sekitarnya juga berubah saat mereka semua berkumpul di Lin Dong. Kedatangan tiba-tiba dari setiap tatapan di tempat ini menyebabkan Lin Dong tercengang. Baru saat itulah dia merasakan bahwa tempat juara ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Lin Dong, sekte super mana yang ingin kamu ikuti? Wu Dao tersenyum menatap Lin Dong. Nada ramah itu membuat rambut Lin Dong sedikit berdiri. Suara Wu Dao baru saja memudar ketika 7 pasang mata yang tersisa lebih fokus pada Lin Dong. Dengan barisan yang menatapnya, bahkan Lin Dong tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman terlepas dari karakternya. Dia hanyalah seorang murid yang ingin bergabung dengan sekte super. Tidak perlu memberikan perhatian yang begitu menakutkan padanya, kan? Di sampingnya, Little Marten sedikit menyipitkan matanya saat dia melihat adegan ini. Pemilihan sekte super sangat penting. Ini karena Lin Dong perlu berlatih di sana untuk jangka waktu tertentu setelah ini. Begitu seseorang bergabung dengan sekte super, tubuhnya akan tercetak dengan merek sekte ini. Persaingan antara sekte-sekte wilayah Xuan Timur sangat ketat. Mereka semua adalah kapal besar, dan jika sebuah kapal besar terbalik, para murid di dalamnya juga akan berakhir dengan nasib yang sangat menyedihkan. Dari apa yang bisa dikatakan tentang situasi saat ini di wilayah Xuan Timur, gerbang Yuan jelas merupakan yang terkuat. Oleh karena itu, kemungkinan sumber daya yang dimilikinya juga akan melampaui sekte super lainnya. Jika seseorang dilatih di gerbang Yuan, seseorang akan diperlakukan dengan baik, dan bahkan mungkin memiliki masa depan yang cerah. Tentu saja, Little Marten sangat tidak menyukai sekte super terkuat di wilayah Xuan Timur ini. The Celestial Demon Marten dan gerbang Yuan adalah musuh bebuyutan. Nenek moyang kedua belah pihak telah dibunuh oleh pihak lain. Oleh karena itu, dia secara pribadi tidak ingin Lin Dong bergabung dengan gerbang Yuan. Tentu saja, jika Lin Dong tetap memilih mereka pada akhirnya, Marten kecil tidak akan keberatan. Di antara 7 sekte super yang tersisa, sekte Dao adalah pilihan yang cukup bagus. Tentu saja, jika Lin Dong ingin lebih dekat dengan Ling Qingzu, bergabung dengan Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga juga tidak buruk. Tubuh fisik Lin Dong juga cukup kuat,
dan Istana Great Desolate dikenal luas karena tubuh fisiknya yang kuat. Energi mental Lindong juga tampaknya cukup baik, dan Sekte Surgawi berfokus pada budidaya energi mental. Ketika Little Marten memikirkannya, dia tiba-tiba merasa sedikit aneh ketika dia menemukan bahwa Lindong, Jack of all Trades ini, tampaknya memiliki cukup banyak sekte super yang dapat dia pilih untuk bergabung. Sementara pikiran-pikiran ini mengalir di benak Little Marten, Lindong juga sedikit mengernyit. Banyak orang di sekitar diam-diam menatapnya. Mata mereka mengandung rasa iri yang agak sulit disembunyikan. Jika orang-orang ini ingin bergabung dengan sekte super, mereka harus melihat apakah pihak lain ingin menerima mereka. Namun, dia melakukannya dengan mudah. Semua sekte super ini hanya bisa menonton dan menunggu dia membuat pilihannya. Puncak gunung terdiam sesaat sebelum Lindong akhirnya mengangkat kepalanya. Setelah itu, dia dengan hormat menangkupkan tangannya ke arah 8 orang di langit dan berkata, "Tetua, Lindong ingin bergabung dengan Sekte Dao." Keributan. Kata-kata Lindong tidak diragukan lagi menimbulkan keributan di puncak gunung. Cukup banyak orang yang tercengang. Mereka jelas tidak menyangka bahwa Lindong akan memilih Sekte Dao. Meskipun Sekte Dao tidak dianggap sebagai yang terlemah di antara 8 sekte super, itu juga tidak dianggap sebagai yang terkuat. Selain itu, Sekte Dao harus menjadi murid paling sedikit di antara 8 sekte super. Dari sudut pandang tertentu, reputasinya pasti sedikit lebih rendah. Oleh karena itu, banyak orang tidak dapat memahami mengapa Lindong akan menyerahkan gerbang Yuan terkuat dan bergabung dengan Sekte Dao. Lindong juga merasa sedikit tidak berdaya menghadapi keributan di sekitarnya. Gerbang Yuan memang sangat kuat. Jika dia bergabung, dia memang akan memiliki pendukung yang sangat kuat. Namun, jelas tidak mungkin bagi Lindong untuk melakukannya karena Little Marten. Terlebih lagi, begitu identitas Little Marten terungkap dan gerbang Yuan ingin menyerangnya, Lindong pasti akan membantu Little Marten mengingat karakternya. Oleh karena itu, dia bahkan mungkin akan diusir dan diburu oleh gerbang Yuan. Karena itu masalahnya, mengapa dia masuk dan pergi mencari masalah. Adapun Istana Kemurnian tertinggi 9 surga, itu juga cukup kuat. Namun, Ling Qingzu ada di sana. Selain itu, statusnya pasti sangat tinggi. Jika Lindong masuk dengan status murid, itu tidak akan sesuai dengan kata-kata arogan yang pernah dia ucapkan di depannya. Lindong bisa membayangkan betapa canggungnya setelah bertemu Ling Qingzu di sana sebagai murid dari Istana Kemurnian tertinggi 9 surga. Setelah beberapa pemikiran, Lindong juga telah melenyapkan Great Desolate Palace dan Divine Sect. Oleh karena itu, setelah banyak merenungkan, tampaknya Sekte Dao paling cocok untuknya, meskipun orang tua Wu Dao itu tampaknya memiliki niat untuk menipu dia. Ekspresi dari 8 ahli sekte super di udara menarik setelah mereka mendengar pilihan Lindong. Wajah tersenyum Wu Dao muncul seolah-olah itu adalah bunga yang sedang mekar. Orang-orang yang tersisa memiliki wajah menyesal. Hanya Liu Tong yang memiliki kilatan gelap di matanya. Lindong telah menyerahkan gerbang Yuan dan memilih Sekte Dao. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan dia kehilangan banyak muka. Tidak dapat dihindari baginya untuk ditegur karena penampilannya yang buruk ketika dia kembali kali ini. Lindong, keputusan ini bukan masalah sepele, dan ini menyangkut masa depanmu. Jangan sampai kamu membuat kesalahan yang akan kamu sesali seumur hidupmu. Liu Tong samar-samar berbicara. Semua orang bisa mendengar kemarahan dan ancaman tersembunyi dalam suaranya. Mata Lindong mengeras dan merasakan ketidaksenangan di hatinya. Liu Tong agak terlalu berpikiran sempit. Jika gerbang Yuan dipenuhi dengan orang-orang seperti itu, akan jauh lebih baik untuk tidak bergabung dengan mereka. Liu Tong, memilih sekte adalah keputusan individu. Kata-katamu ini benar-benar sedikit memalukan. Wu Dao mengangkat matanya dan berkata, gerbang Yuan Anda mungkin kuat tetapi sekte Dao saya juga tidak mudah menyerah. Saat itu, seorang murid dari sekte jalanku dapat menyerang gerbang Yuanmu dan membunuh 3 tetua hebat sendirian. Bagaimana kemampuan seperti itu lemah? Petik 2. Wu Dao, kamu benar-benar berani mengangkat masalah ini. Ekspresi Liu Tong berubah drastis saat dia menangis dengan marah. Apa yang dikatakan orang tua ini adalah kebenaran. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Mata Wu Dao juga tiba-tiba menjadi gelap dan dingin pada saat ini. Dia menatap Liu Tong dan perlahan menjawab. Wu Dao, makhluk jahat itu saat itu adalah seseorang dari Aula Desolate Sekte Daomu. Sepertinya Aula Desolate Anda masih menyimpan dendam tentang masalah ini. Jika Anda tidak senang,
Anda bisa datang mencari kami. Hal jahat itu bahkan memaksa Master Sekte kita untuk campur tangan, jadi setidaknya dia harus puas dengan kematiannya. Ekspresi Liu Tong dingin dan tegas saat dia berbicara. Kamu masih berani mengatakan omong kosong seperti itu. Orang tua ini akan melumpuhkanmu hari ini. Ekspresi buas muncul di wajah Wu Dao saat ini. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju saat Yuan Power yang mengerikan segera tersapu. Kekuatan Yuannya sangat aneh. Seolah-olah itu mengandung energi yang sangat kuat. Itu naik tanpa henti saat berfluktuasi, tampak dipenuhi dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Tahap kehidupan misterius. Liu Tong jelas juga bisa merasakan kekuatan Yuan aneh Wu Dao. Pupil matanya segera menyusut dengan kencang saat dia juga berteriak dengan marah, melumpuhkanku. Kamu berani. Kekuatan Yuan yang tak tertandingi juga melonjak keluar dari dalam tubuh Liu Tong setelah teriakan itu terdengar. Meskipun lebih rendah dari Wu Dao, itu juga sangat menakutkan. Suasana di langit langsung menjadi bermusuhan. Semua orang di puncak gunung menyaksikan dua orang dari dua sekte super yang tiba-tiba berbalik satu sama lain, saat rasa dingin menjalari hati mereka. Setelah itu, banyak mata menoleh ke arah Lindong. Orang ini benar-benar seseorang yang menyebabkan masalah kemanapun dia pergi. Bab 636, bergabung dengan Sekte Dao. Majestic Yuan Power berdesir di langit, disertai dengan tekanan tak berujung saat menyebar. Di bawah tekanan ini, semua orang di puncak gunung merasakan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka mulai menunjukkan tanda-tanda mengeras, segera menyebabkan kejutan muncul di hati mereka. Seperti yang diharapkan dari para ahli sekte super, hanya tekanan mereka saja sudah sangat kuat. Wu Dao dan Liu Tong saling berhadapan di langit, tatapan gelap dan dingin di mata mereka. Orang bisa samar-samar melihat keinginan membunuh muncul di mata mereka. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa keduanya telah bergabung untuk melawan para ahli dari wilayah Suan Barat belum lama ini. Namun sekarang, mereka menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka akan bertemu di medan perang. Lindong juga sedikit terpana saat melihat adegan ini. Jelas, dia juga tidak menyangka bahwa mereka berdua akan berbalik melawan satu sama lain begitu cepat. Selain itu, jelas dari ekspresi mereka bahwa mereka tidak akan menahan diri sama sekali. Sepertinya ada sesuatu yang salah antara gerbang Yuan dan Sekte Dao, Lindong bergumam pelan. Jika orang itu dari dulu dibiarkan tumbuh dengan lancar, dia pasti akan menjadi raksasa seperti keberadaan sekarang. Kehilangan seperti itu benar-benar seperti memotong daging Sekte Dao. Apakah menurutmu orang jenius dengan bakat dan karakter yang tak tertandingi itu begitu mudah ditemukan? Lindong mengangguk sedikit. Dia tidak tahu banyak tentang senior kejam legendaris dari Sekte Dao. Oleh karena itu, dia tidak menyadari betapa kuatnya orang ini sekarang jika dia dibiarkan hidup. Namun, dari kata-kata Little Marten, dia samar-samar bisa mengerti sedikit. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa membuat Marten kecil, orang yang sombong ini, mengucapkan kata-kata seperti itu. Mengapa senior itu menyerbu ke gerbang Yuan? Mengapa kepala Sekte Dao duduk dan membiarkan dia dibunuh oleh gerbang Yuan? Lindong tidak bisa tidak bertanya. Saya juga tidak terlalu yakin tentang apa yang terjadi saat itu. Bagaimanapun, itu adalah masalah yang terjadi di wilayah Suan Timur. Namun, bahkan jika kepala Sekte Dao turun tangan, kemungkinan tidak mungkin untuk menyelamatkan orang itu. Bukan tanpa alasan gerbang Yuan bisa menjadi sekte super terkuat di wilayah Suan Timur. Kalau tidak, suku Celestial Demon Martenku sudah lama menyerang dan membunuh mereka semua. Marten kecil tertawa dingin. Lindong membelai dagunya. Dia hanya berasal dari kerajaan peringkat rendah dan dia hanya memiliki beberapa persepsi samar tentang sekte super itu, yang hanya ada dalam legenda di masa lalu. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak dapat mengatakan seberapa kuat mereka. Ketika Lindong berbicara dengan lembut dengan Little Marten, suasana di udara juga menjadi semakin tegang. Namun, tepat ketika aura keduanya naik ke puncak, para ahli dari sekte super yang tersisa di samping akhirnya membuka mulut mereka. Kalian berdua, sekarang saatnya untuk memilih murid. Anda berdua juga dianggap sebagai tetua dalam sekte Anda sendiri. Melakukan hal impulsif seperti itu akan memberi kesan buruk pada murid-murid ini. Orang yang berbicara lebih dulu adalah wanita cantik dari Istana Kemurnian tertinggi 9 surga. Alisnya sedikit vertikal. Dia tampil cukup elegan. Haha, itu benar. Tidak baik bagi kalian berdua untuk bertarung di sini. Sejak Lindong telah memilih untuk bergabung dengan Sekte Dao,
kami secara alami akan mengizinkan dia untuk mengikuti keinginannya. Mengatakan hal lain hanya akan membuat kita terlihat terlalu berpikiran sempit. Orang tua itu, yang membawa kotak pedang di punggungnya, juga tertawa samar. Ahli yang tersisa dari Sekte Super di samping juga mengangguk setelah mendengar ini, menunjukkan persetujuan mereka. Sebuah ekspresi yang mendalam melintas di kedalaman mata Liu Tong ketika dia melihat ini. Dia sadar bahwa Sekte Super lainnya kesal atas fakta bahwa gerbang Yuan mereka telah memonopoli beberapa juara perang 100 kekaisaran terakhir. Sekarang mungkin bagi mereka untuk tidak membiarkan gerbang Yuan menjadi penerima manfaat terbesar dari perang 100 kekaisaran ini. Semua orang ini dengan senang hati menambahkan penghinaan pada cedera. Meskipun Liu Tong merasa tidak senang di dalam hatinya, dia juga mengerti bahwa tidak mungkin untuk mengubah situasi. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendengus dingin. Dia mengayunkan lengan bajunya dan menarik kekuatan Yuan yang agung ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dia menatap Wu Dao dengan cara yang gelap dan dingin. Dia berkata, lupakan saja. Sulit bagi Sekte Dao Anda untuk menonjol. Kami akan menyerah padamu kali ini. Namun, saya khawatir Anda akan salah mengajari murid Anda dan akhirnya menghancurkan masa depan mereka. Petik 2. Tidak perlu bagimu untuk mengkhawatirkannya. Wu Dao berbicara dengan suara samar. Kamu harus menunggu sampai kompetisi sekte besar berikutnya sebelum mengucapkan kata-kata itu. Saya khawatir Anda akan kehilangan cukup banyak jenius muda Sekte Dao pada waktu itu. Liu Tong tertawa. Ekspresi Wu Dao langsung tenggelam saat mendengar ini. Kompetisi sekte besar adalah tempat di mana berbagai sekte super di wilayah Suan Timur menggunakan pertempuran yang sebenarnya untuk melatih murid-murid mereka. Sekte Dao secara khusus ditargetkan oleh gerbang Yuan selama tahun-tahun ini. Cukup banyak murid berbakat yang menyerang dengan kejam diserang oleh para ahli muda dari gerbang Yuan selama kompetisi sekte besar. Ini akhirnya menghasilkan kerugian yang cukup besar bagi Sekte Dao. Liu Tong melihat ekspresi gelap dan cekung Wu Dao. Baru saat itulah hatinya merasa sedikit lebih baik. Dia melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin berkata, baiklah, jangan bicara omong kosong. Cepat dan pilih para murid. Petik 2. Wu Dao dengan kejam menatap Liu Tong. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya. Tatapannya melihat ke arah puncak gunung dan dia berbicara dengan suara yang dalam, mereka yang hadir yang bersedia bergabung dengan Sekte Dao saya harus melepaskan aura mereka. Mereka yang tidak mau hanya perlu menjaga aura mereka di tubuh mereka. Petik 2. Beberapa keributan dipancarkan di puncak gunung setelah suara Wu Dao terdengar. Segera setelah gelombang demi gelombang aura melonjak keluar. Hanya sebagian kecil yang menyimpan aura mereka. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Sekte Dao juga dapat dianggap sebagai salah satu sekte super peringkat yang lebih baik di wilayah Suan Timur. Oleh karena itu adalah kesempatan yang cukup bagus untuk bergabung dengan mereka. Wu Dao melihat pemandangan ini sebelum ekspresinya menjadi sedikit lebih hangat. Setelah itu, dia menggoyangkan lengan bajunya. Tirai cahaya besar muncul. Akhirnya, mereka berubah menjadi banyak pilar cahaya yang menutupi beberapa sosok manusia yang lebih kuat di puncak gunung satu demi satu. Lindong memperhatikan Wu Dao, yang mulai memilih murid. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba melihat Mo Ling, Liu Bai dan yang lainnya. Dia bertanya, apakah kalian semua bersedia bergabung dengan Sekte Dao? Mo Ling dan yang lainnya terkejut mendengar ini. Mereka segera berbicara dengan agak malu, kami tidak dianggap sebagai yang terbaik di tempat ini. Bahkan jika kita ingin bergabung dengan Sekte Dao, itu akan tergantung pada apakah pihak lain mau menerima kita. Sekte Dao juga merupakan salah satu dari 8 sekte super. Mengapa mereka tidak mau bergabung dengan mereka? Namun, bagaimanapun juga, mereka bukanlah Lindong dan tidak dapat memilih. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu para ahli dari sekte super untuk memilih mereka. Lindong tersenyum. Dia akan menuju ke sekte super berikutnya. Tempat itu adalah negeri asing dan membosankan baginya untuk pergi sendirian. Jika dia bisa membawa Mo Ling, Liu Bai dan yang lainnya, mereka bisa dianggap sebagai sebuah tim. Itu selalu baik untuk memiliki lebih banyak orang kemanapun seseorang pergi. Selain itu, dia dan trio Mo Ling berasal dari Kekaisaran Yan besar dan mereka telah berhasil bertarung sampai ke tempat ini dengan banyak kesulitan. Tentu saja, dia tidak ingin melihat mereka gagal untuk dipilih. Selain itu, jika dia bisa membawa mereka bertiga ke dalam Sekte Dao dan kabarnya akan dikirimkan kembali ke Kekaisaran Yan besar,
kemungkinan besar keluarga kerajaan Kekaisaran Yan besar dan yang lainnya harus tahu bagaimana cara membayarnya kebaikan. Astaga, tepat ketika Lindong bersiap untuk berbicara dengan Wu Dao, sebuah pilar cahaya dari langit telah jatuh, menutupi Mo Ling, Liu Bai, Yan Shen, Mu Hongling dan yang lainnya di dalamnya. Orang tua ini, sudut mulut Lindong terangkat menjadi senyuman saat melihat adegan ini. Tampaknya Wu Dao tua ini terus-menerus memusatkan perhatian padanya. Orang tua ini menarik. Dari kelihatannya, dia jelas berpikir untuk membayar sebagian hutang Lindong dari sebelumnya. Mo Ling dan yang lainnya juga memiliki wajah yang bersemangat. Mata mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih ketika mereka melihat Lindong. Mereka semua mengerti bahwa jika bukan karena Lindong, akan sangat sulit bagi mereka untuk bergabung dengan Sekte Dao karena bakat mereka. Saya juga ingin bergabung dengan Sekte Dao. Berdiri di sampingnya, Su Rou sedikit cemas saat melihat pemandangan ini. Wanita muda itu tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia segera mengangkat tangannya dan matanya yang besar menatap Wu Dao. Sikap lugu itu menyebabkan cukup banyak orang tersenyum ketika melihatnya. Wu Dao tanpa sadar tertawa pelan saat melihat ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar cahaya menuju Su Rou. Namun, pilar cahaya baru saja ditembakkan ketika tiba-tiba dihancurkan oleh kekuatan Yuan. Haha, Wu Dao, serahkan gadis kecil ini ke istana kemurnian tertinggi 9 surgaku. Dia seharusnya sedikit lebih baik datang ke tempatku. Saya ingin tahu apakah Anda dapat melakukan bantuan ini untuk istana kemurnian tertinggi 9 surga saya. Wanita cantik dari istana kemurnian tertinggi 9 surga itu melangkah maju dan berbicara dengan wajah yang agak malu. Su Rou telah menarik perhatiannya sejak awal. Dia sedikit tidak bisa mengendalikan dirinya sekarang karena dia melihat gadis ini akan dipilih oleh Wu Dao. Itu sebabnya dia tiba-tiba turun tangan. Wu Dao juga terkejut. Dia ragu-ragu saat dia melihat ke arah Lindong. Aku ingin pergi ke Sekte Dao. Wajah cantik Su Rou menjadi sedikit cemas saat dia menangis setelah melihat adegan ini. Sosok wanita cantik itu bergerak dan langsung muncul di depan Su Rou. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh wajah yang terakhir sambil mengadopsi ekspresi lembut. Dia tersenyum sedikit dan dengan lembut berkata, "Gadis kecil, mengejar kekasihmu adalah hal yang baik. Namun, terkadang, terlalu banyak mengganggu pihak lain akan membuatnya merasa kesal. Anda saat ini terlalu lemah. Jika Anda datang ke istana kemurnian tertinggi 9 surga saya, Anda pasti akan menjadi kuat dengan sangat cepat. Hanya dengan begitu Anda akan dapat menangkap hati seorang pria ketika Anda bertemu dengannya di masa depan." Swoosh! Su Rou hanyalah seorang gadis muda yang belum mengalami dunia. Bagaimana dia bisa menolak kata-kata seperti itu dari wanita cantik ini? Seketika wajahnya berubah menjadi panas. Tangan kecilnya terjerat dengan paksa. Jelas, dia mengalami kerugian besar. Berdiri di sampingnya, Lindong tidak mendengar apa yang dikatakan wanita cantik itu. Namun, dia senang bahwa Su Rou sangat dihargai oleh ahli dari istana kemurnian tertinggi 9 surga ini. Tentu saja, dia tidak berlebihan dengan mengatakan hal lain. Dia masih akan menghormati keputusan akhir Su Rou. Kata-kata dari wanita cantik di depannya tadi jelas meninggalkan kesan yang kuat di hatinya. Setelah dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dengan wajah merah mendidih, dia akhirnya mengambil keputusan dan mengangguk. Dia dengan takut-takut bertanya, "Jika saya bergabung dengan istana kemurnian tertinggi 9 surga, apakah kakak laki-laki saya juga dapat melakukannya?" Su Kui, yang berdiri di samping Su Rou, tanpa sadar mengusap kepalanya karena malu ketika mendengar kata-kata Su Rou. Tentu saja, kegembiraan melintas di mata cantik wanita cantik itu ketika dia melihat Su Rou mengangguk saat dia segera menyetujui permintaannya. Bakat Su Kui mungkin tidak menarik perhatiannya, tetapi dia rela mengabaikannya untuk merekrut Su Rou. "Kakak Lindong, aku tidak akan mengikutimu ke Sekte Dao, aku akan pergi ke istana kemurnian tertinggi 9 surga." Su Rou menoleh sebelum dia mengumpulkan keberaniannya dan memberitahu Lindong. "Ya, kamu harus membuat keputusan sendiri. Kami tidak akan berada di samping Anda ketika Anda berlatih di tempat itu. Karena itu, kamu tidak bisa bertindak seperti sebelumnya." Lindong tersenyum sedikit. Dia mengulurkan tangannya, mengusap kepala Su Rou dan berkata, "Dipahami." Mata besar Su Rou menjadi sedikit merah karena kata-kata Lindong. Matanya dipenuhi dengan keengganan.
Meskipun dia telah mengalami banyak pertempuran berbahaya setelah mengikuti kelompok Lindong dan dia kadang-kadang dimarahi oleh Little Marten, dia dapat merasakan bahwa semua orang memperlakukannya dengan tulus. Interior Sekte Super tidak sedamai yang kamu bayangkan. Anda harus mengubah karakter pemalu Anda di masa depan. Jangan datang menangis kepada kami ketika saatnya tiba. Tidak ada yang akan mengganggumu. Little Marten masih memiliki sikap malas yang bisa membuat seseorang marah sampai mati. Namun, hanya orang yang akrab dengannya yang dapat menemukan sedikit kelembutan di wajahnya yang seperti iblis tampan. Surou jelas sudah terbiasa dengan ucapan tidak sopan semacam ini dari Little Marten. Selain itu, dia juga bisa merasakan semacam kekhawatiran darinya. Dia segera mengangguk dengan sungguh-sungguh pada kata-katanya. Saat mereka mengobrol, Wu Dao di langit sudah menyelesaikan pilihannya. Menjadi sekte pertama yang bisa memilih murid, dia jelas mendapat manfaat besar. Oleh karena itu, wajah tuanya dipenuhi dengan senyuman. Setelah dia menyelesaikan pemilihannya, 7 ahli sekte super yang tersisa akhirnya memulai pemilihan mereka. Pilar cahaya segera menutupi langit. Mereka seperti banyak pilar cahaya yang membagi para jenius ini dari berbagai kerajaan di gunung. Lindong dingin tidak menahan tersenyum saat ia melihat puncak gunung yang ditutupi oleh suasana gembira. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan menoleh. Tatapannya melompat melewati wilayah inti dan melihat ke arah area jauh yang tidak bisa dijangkau. 1 tahun yang lalu, beberapa orang yang berasal dari kerajaan peringkat rendah telah tersandung dan menyerbu ke medan perang kuno ini, tempat banyak ahli berkumpul. Pada saat itu, mereka adalah eksistensi terendah di medan perang ini. Kemungkinan bahkan Lindong pada saat itu tidak dapat membayangkan bahwa dia pada akhirnya akan melampaui para jenius yang datang dari kerajaan super dan menjadi keberadaan yang paling mempesona dalam perang 100 kerajaan ini. Senyum terangkat di sudut mulut Lindong. Dia sudah bisa membayangkan badai besar macam apa yang akan terjadi di Kekaisaran Yan besar ketika berita ini dikirimkan kembali ke sana. Bab 637, Kesimpulan dari Perang 100 Kekaisaran. Tirai cahaya menutupi puncak gunung 100 kerajaan. Hampir semua orang yang bisa mencapai puncak gunung memiliki segel nirvana kelas surga dan kebanyakan dari mereka cukup berbakat. Oleh karena itu, dengan pengecualian beberapa individu, kebanyakan dari mereka akan dipilih oleh Sekte Super. Namun, mereka hanya akan menjadi murid setelah memasuki Sekte Super. Jika mereka ingin meningkatkan dan menjadi murid langsung, mereka masih harus bekerja agak keras. Pada tahap ini, Perang 100 Kekaisaran telah resmi berakhir. Namun, domain ini akan tetap terbuka untuk jangka waktu tertentu. Selama periode ini, Sekte Super akan terus memantau tempat ini. Jika ada pemain bintang lainnya, mereka akan diterima oleh Sekte Super. Tentu saja, para murid yang diambil selama putaran kedua akan memiliki tanda kedua di depan nama mereka dan status mereka akan lebih rendah dari murid biasa. Meskipun mereka hanya murid cabang, itu masih sangat diinginkan bagi kebanyakan orang. Bagaimanapun, Sekte Super sangat ketat. Saat para murid dibagikan, Perang 100 Kekaisaran secara resmi berakhir. Lindong berdiri di satu sisi, dan lautan kepala bobet hitam berkumpul di belakangnya. Semua dari mereka kepadanya dengan rasa hormat dan kekaguman. Mereka semua sekarang adalah murid dari Sekte Dao dan status Lindong pasti akan melebihi mereka. Oleh karena itu, terlepas dari kerajaan mana mereka berasal, mereka tidak lagi berani bertindak arogan di depannya. Sekarang Perang 100 Kekaisaran telah berakhir, kalian semua akan mengikutiku ke Sekte Dao. Berita tentang apa yang telah terjadi di sini akan dengan cepat menyebar kembali ke kerajaan Anda masing-masing. Sementara itu, hadiah dari Sekte Dao akan segera dikirimkan ke kerajaan Anda. Wu Dao menatap kerumunan itu sebelum dia mengelus jenggotnya dan berbicara. Kata-kata Wu Dao jelas menyebabkan ekspresi terima kasih muncul di banyak wajah. Semua dari mereka mewakili kerajaan mereka untuk mengambil bagian dalam Perang 100 Kekaisaran. Sekarang setelah mereka akhirnya berhasil, ketika mereka memikirkan kegembiraan yang akan dibawa berita ini ke kerajaan mereka sendiri, mereka semua sangat gembira. Ada kerajaan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Suan Timur dan banyak kerajaan baru dihancurkan dan dibuat setiap hari. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menilai kekuatan sebuah kerajaan adalah dengan jumlah anggota yang telah bergabung dengan Sekte Super. Meskipun Sekte Super tidak akan ikut campur dalam perang antar kekaisaran, para murid yang telah bergabung dengan Sekte Super secara alami tidak mau melihat kekaisaran mereka sendiri dihancurkan.
Karena itu, begitu kerajaan mereka dalam bahaya, para murid itu secara alami akan membantu mereka. Tentu saja, akan baik-baik saja jika murid-murid itu hanya memiliki status biasa di Sekte Super. Namun, jika murid-murid itu benar-benar dihargai oleh Sekte Super mereka, Sekte Super mereka tidak akan mengabaikan penderitaan mereka juga. Karena itu, Sekte Super mereka kemungkinan akan ikut campur juga. Justru karena alasan inilah Kekaisaran di wilayah Suan Timur berusaha mati-matian untuk mengirim anggota ke Sekte Super dengan harapan mendapatkan perlindungan mereka dan memastikan umur panjang Kekaisaran mereka. Bas-bas. Setelah Wudo berbicara, segel tangannya langsung berubah. Majestic Yuan Power dengan cepat berkumpul di depannya sebelum langsung berubah menjadi formasi raksasa sesaat kemudian. Sinar cahaya cemerlang berputar-putar di formasinya. Semua sekte super telah membangun jejak luar angkasa di medan perang kuno dan mereka dapat mengaktifkannya sesuka hati untuk mengirim anggota kembali ke sekte mereka sendiri. Lindong menyaksikan formasi yang sekarang lengkap saat dia tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Apakah akhirnya waktu untuk pergi? Ayo pergi. Penyesalan berlama-lama di hatinya sejenak, sebelum Lindong mengambil langkah pertama ke dalam formasi tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu, Little Marten, Little Flame dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Setelah individu terakhir melangkah ke dalam formasi, cahaya yang menyilaukan mulai mengalir. Lindong mengangkat kepalanya dan mengintip domain ini untuk terakhir kalinya. Pada akhirnya, jejak antisipasi mengalir jauh di dalam matanya. Wilayah Suan Timur, Sekte Super dan Ling Qingsu. Aku, Lindong, datang. Cahaya menyilaukan meledak di langit. Ketika mencapai puncaknya, tiba-tiba menghilang, dan saat cahaya menghilang, ia juga membawa kerumunan itu. 1 tahun kerja keras, perang 100 kekaisaran akhirnya berakhir. Kekaisaran Yan besar, kota kekaisaran. Bau dupa berlama-lama di ruang belajar kekaisaran yang tenang namun megah, menyebabkan seseorang merasa segar kembali. Di tengah-tengah ruang kerja, sesosok tubuh berotot dengan tenang menelusuri berbagai dokumen di mejanya. Aura samar namun kuat terpancar dari tubuhnya. Harimau menakutkan dari keluarga kekaisaran, Mo Jingtian, dan penguasa kekaisaran Yan besar saat ini. Setelah 1 tahun, auranya jelas lebih kuat dari sebelumnya. Bang! Ruang belajar yang tenang tiba-tiba terganggu oleh suara pintu terbuka yang sangat menusuk. Wajah Mo Jingtian langsung menjadi gelap. Dia mengangkat kepalanya dan baru saja akan meledak marah ketika suara samar namun tajam ditransmisikan ke telinganya. Yang mulia, perang 100 kekaisaran telah berakhir. Astaga, kemarahan di wajah Mo Jingtian langsung menghilang bersamaan dengan ekspresi awalnya yang suram. Dia tiba-tiba berdiri, suaranya sedikit gemetar karena kecemasan. Bagaimana dengan Mo Ling? Yang mulia, pangeran ketiga telah diterima oleh Sekte Dao, salah satu dari 8 sekte besar. Pria itu sangat gembira saat dia menjawab dengan nada gemetar. Sekte Dao. Bahkan seorang pria seperti Mo Jingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin saat dia berdiri dengan kaget. Ada banyak sekte super di wilayah Suan Timur. Namun, dia tahu dari 8 yang terkuat. Dia awalnya berpikir bahwa akan sangat bagus jika Mo Ling bisa memasuki salah satu sekte super. Namun, Mo Ling sebenarnya dipilih oleh salah satu dari 8 sekte super besar, Sekte Dao. Itu adalah salah satu faksi terbesar di seluruh wilayah Suan Timur. Bagaimana ini mungkin? Mo Jingtian sangat terkejut sehingga butuh beberapa saat untuk pulih. Segera, dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia jelas menyadari sifat kejam dari perang 100 kekaisaran. Faktanya, tidak ada orang yang telah mencapai prestasi seperti itu sejak berdirinya kerajaan Yan besar miliknya. Yang mulia, tidak hanya pangeran ketiga yang bergabung dengan Sekte Dao, bahkan Du Yun, Men San dan yang lainnya telah bergabung dengan Sekte Dao. Berita sensasional ini sangat mengejutkan Mo Jingtian sehingga dia jatuh kembali ke kursinya. Sebenarnya ada 3 anggota yang telah dipilih oleh Sekte Dao. Bukankah itu berarti kekaisaran Yan besar mereka sekarang memiliki 3 anggota sekte super? Bagaimana ini mungkin? Gelombang ketidakpercayaan terus-menerus melanda hati Mo Jingtian. Dia menatap utusan itu, tangannya terus-menerus bermain-main dengan bola giok, saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu semua karena Lindong. Wajah utusan itu masih dipenuhi dengan kegembiraan yang hampir gila. Jelas, ini adalah berita paling mengejutkan yang dia terima dalam hidupnya. Lindong itu dari klan Lin.
Mo Jingtian terkejut saat dia berkata. Dia dinobatkan sebagai juara perang 100 kekaisaran ini dan Sekte Dao sangat menghargainya. Itulah mengapa mereka memutuskan untuk menerima pangeran ketiga dan yang lainnya. Ledakan, batu giok langka di tangan Mo Jingtian langsung berubah menjadi debu. Namun, dia tidak punya waktu untuk menyesalinya. Saat dia menatap kaget pada pria di depannya, satu kata terus-menerus memenuhi pikirannya. Perang 100 kekaisaran, juara. Telapak tangan Mo Jingtian dengan lembut bergetar saat dia menarik lengan bajunya. Pada saat ini, murid-muridnya tanpa sadar telah menyusut. Dia jelas tahu apa yang diwakili oleh gelar ini. Gelar ini mewakili anggota generasi muda yang paling cakap di seluruh wilayah Suan Timur. Di masa lalu, individu seperti itu biasanya berasal dari kerajaan super. Kekaisaran peringkat rendah seperti mereka pada dasarnya diperlakukan sebagai umpan meriam dalam perang 100 kekaisaran. Bahkan, bertahan hidup pun menjadi tantangan. Bersaing untuk tempat kejuaraan hanya akan membawa aib bagi diri mereka sendiri. Namun, seorang pemuda dari kekaisaran yang besar mereka telah menonjol dalam perang 100 kekaisaran dan sekarang berdiri di puncaknya. Kejutan yang disebabkan oleh berita ini membuat Mo Jingtian tidak bisa bernapas. Apakah Anda yakin? Mo Jingtian membuka mulutnya yang kering saat dia bertanya dengan suara kasar. Yang mulia, ini adalah pesan roh Yuan yang dikirim oleh Sekte Dao. Pria itu dengan cepat mengeluarkan bola bercahaya emas. Di dalam bola bercahaya emas itu ada selembar kertas emas. Mo Jingtian dengan cepat menerimanya. Aura mengesankan yang dilepaskan oleh bola dunia yang bersinar menyebabkan kekuatan Yuan di tubuhnya mengeras. Dia tahu bahwa beritanya asli. Anak itu, Mo Jingtian mengerutkan bibirnya saat gambar pemuda kurus dari 1 tahun yang lalu melintas di benaknya. Pada saat itu, dia bahkan tidak bermimpi bahwa Lin Dong akan mencapai prestasi seperti itu. Sepertinya itu langkah yang baik untuk meminta Mo Ling dan yang lainnya untuk mengikuti Lin Dong. Orang yang benar-benar menakutkan telah muncul dari klan Lin. Mo Jingtian dengan sungguh-sungguh menghela nafas. Ada kecemburuan yang tidak disembunyikan dalam kata-katanya. Yang mulia, ada beberapa pertempuran baru-baru ini antara Lin Clan dan Wang Clan. Kirim kabar ke klan Wang, mulai hari ini. Klan Lin sekarang adalah pemimpin dari 4 klan besar. Jika mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap, mata Mo Jingtian menyipit saat jejak niat membunuh perlahan muncul. Ya, hati utusan itu terkejut. Sepertinya klan Wang benar-benar tidak beruntung kali ini. Faktanya, apakah ada orang di kekaisaran Yan besar yang berani menentang klan Lin di masa depan? Yang mulia, pesan roh Yuan seharusnya juga dikirim ke Lin Clan dan faksi lain di kekaisaran. Mo Jingtian perlahan menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa mulai hari ini, Lin Clan akan menjadi faksi paling kuat di kekaisaran. Faktanya, bahkan keluarga kekaisaran mereka tidak akan berani melakukan apapun pada mereka. Karena, klan Lin telah menghasilkan Lin Dong. Bab 638, Yan hebat yang mempesona. Provinsi Yan besar, Kota Lin. Sebagai kota kelahiran klan Lin, Kota Lin selalu cukup ramai, dan ukurannya juga menempatkannya di antara kota-kota teratas di kekaisaran. Dari kejauhan, itu tampak mengesankan dan megah. Di pusat kota Lin, aula pertemuan klan, yang biasanya disediakan untuk acara-acara khusus, saat ini dipenuhi dengan kerumunan besar. Semua jenis suara berkumpul bersama, menghasilkan suara mendengung yang membuat seseorang merasa seolah-olah berada di sarang lebah. Semua tetua Lin Clan hadir di tengah aula pertemuan, dan pada saat ini, semua perhatian mereka diarahkan ke kursi ketua. Seorang pria duduk di tempat itu. Ekspresi linglung saat ini memenuhi wajahnya yang biasanya menakutkan. Pemimpin klan. Sebagai penatua paling senior di klan, Lin Mu tidak bisa menahan batuk lembut saat dia melihat ekspresi Lin Fan. Setengah jam yang lalu, Lin Fan telah mengeluarkan perintah tertinggi di klan dan memanggil semua tetua kembali ke markas mereka. Orang harus tahu bahwa perintah ini hanya pernah dikeluarkan 2 kali sejak berdirinya Lin Clan. Selanjutnya, kedua kali menyangkut kelangsungan hidup klan Lin, dan kali ini sepertinya tidak terkecuali. Ketika pikiran mereka mencapai titik ini, ekspresi para tetua sedikit berubah. Apakah sesuatu yang monumental telah terjadi? Batuk lembut Lin Mu membangunkan Lin Fan yang linglung. Matanya perlahan menyapu aula, saat suara itu langsung mereda. Haha. Segera setelah mata Lin Fan menyapu aula, dia tiba-tiba mulai tertawa secara misterius. Saat dia mengangkat kepalanya,
Tawanya semakin keras dan semakin keras sampai bahkan air mata mulai menetes dari matanya. Setiap penatua dan anggota senior di aula membatu sampai wajah mereka memucat. Insiden besar seperti apa yang terjadi? Untuk benar-benar mengejutkan pemimpin klan sedemikian rupa. Di satu sisi aula, Lin Ke, yang mengenakan gaun putih, menjadi pucat ketika dia melihat tindakan Lin Fan. Tangannya yang seperti batu giok tanpa sadar mencengkeram erat lengan ayahnya. Pemimpin klan? Apakah ini karena plot jahat oleh klan Wang? Yakinlah pemimpin klan, terlepas dari taktik mereka, klan Lin kita tidak mudah diganggu. Lin Mu berbicara dengan suara rendah. Jika klan Wang berani menyatakan perang terhadap kita, klan Lin kita akan melawan mereka sampai mati. Penatua lain dengan tegas berteriak. Benar, di aula pertemuan, masa dihebohkan hingga suasana memanas. Tawa Lin Fan berangsur-angsur mereda. Dia menyeka wajahnya dan segera melambaikan tangannya, sebelum dia berbicara dengan suara yang agak kasar, "Tetua, jangan khawatir. Di masa depan, klan Wang tidak akan lagi berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat kepada klan Lin kita." Hah, para tetua yang awalnya berencana untuk bertarung sampai mati langsung tercengang. Mereka semua bingung saat mereka berbalik ke arah Lin Fan. Perang 100 kekaisaran telah berakhir, Lin Fan berkata dengan lembut. Perang 100 kekaisaran. Semua tetua sekali lagi terkejut. Segera, mereka memulihkan indera mereka ketika kegembiraan memenuhi wajah mereka. Apakah seseorang dari Lin klan kami dipilih oleh Sekte Super? Lin Fan perlahan mengangguk, menabrak. Suasana di aula pertemuan langsung meletus sementara sorak-sorai yang meriah mengalir keluar dan membanjiri setiap sudut aula. Itu pasti Lin Langtian. Aku khawatir dia adalah satu-satunya yang bisa melakukannya di Lin klan kita. Itu mungkin tidak terjadi. Lin Dong tidak lemah dan bahkan Lin Langtian tidak bisa menanganinya. Saya pikir Lin Langtian memiliki peluang yang lebih baik. Lagi pula, bakatnya telah diakui oleh semua orang di sini. Ya, dia memang bakat paling luar biasa di Lin klan kami. Anak keluarga cabang itu hanya beruntung. Begitu berita ini keluar, mereka mungkin akan kehilangan dukungan terakhir mereka. Di sudut aula, Lin Ke dengan lembut menggigit bibir merahnya dan diam-diam menghela nafas dalam hatinya ketika dia melihat suasana yang meledak di aula. Apakah Lin Dong kalah dari Lin Langtian pada akhirnya? Dia telah bergabung dengan salah satu dari 8 sekte super besar di wilayah Suan Timur, Sekte Dao. Suara gumaman Lin Fan perlahan menyebar, menekan keributan di aula. Salah satu dari 8 sekte super besar, Sekte Dao. Mata semua orang langsung melebar. Keberadaan seperti itu benar-benar di luar imajinasi mereka. Dalam perang 100 kekaisaran ini, dia melampaui bakat dari berbagai kerajaan dan mengambil tempat juara. Aula besar menjadi sunyi senyap dan semua orang merasa sedikit terengah-engah. Juara dari perang 100 kekaisaran. Sejak berdirinya Great Yan Empire, tidak ada yang pernah mencapai prestasi seperti itu kan. Untuk berpikir bahwa seseorang dari Lin klan mereka telah benar-benar melakukannya. Lin Fan mengangkat kepalanya, jejak darah di matanya saat dia menatap semua orang yang hadir, suaranya yang lembut masih gemetar saat dia mengumumkan, "Ini Lin Dong." Retakan, beberapa kursi langsung meledak di aula pertemuan saat beberapa orang jatuh tersungkur ke tanah. Namun, tidak ada yang memperhatikan mereka saat mereka menatap Lin Fan dengan tak percaya. Orang yang telah dipilih oleh salah satu dari 8 sekte super besar, Sekte Dao, orang yang melampaui para jenius dari berbagai kerajaan dan menjulang di atas sisanya. Lin Dong, anggota keluarga cabang dari kota Yan, Lin Dong. Tangan seperti batu giok Lin Ke menutupi bibir merahnya karena terkejut. Kejutan di hatinya hampir membuatnya pingsan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang menciptakan keajaiban seperti itu sebenarnya adalah Lin Dong. Lin Ke bingung saat dia mengingat kejadian yang terjadi di makam tua di luar kota Yan. Pemuda kurus berlumuran darah, yang dengan keras kepala terus berjuang di bawah tekanan Lin Langtian. Dalam beberapa tahun, serigala muda yang terluka telah mengalami metamorfosis dan sekarang menjadi elang yang melayang di langit. Pemimpin klan, apakah ini benar? Lin Mu membuka mulutnya dan berbicara, sebelum menyadari bahwa suaranya agak kasar. Dia telah menempatkan Lin Dong dalam hal yang agak tinggi. Namun, bahkan dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Dong benar-benar bisa mencapai prestasi seperti itu dalam perang 100 kekaisaran. Tempat di mana banyak jenius dari mana-mana berkumpul bersama. Lin Fan perlahan mengangguk. Segera,
dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas meja untuk mendorong dirinya ke atas. Saat dia menatap kerumunan, suaranya yang khusyuk dipenuhi dengan nada berwibawa perlahan terdengar. Segera beritahu keluarga cabang kota Yan bahwa Lin Zentian ditunjuk sebagai tetua tertinggi Lin Clan. Lin Xiao, Lin Ken, Lin Mang dan yang lainnya semua akan diundang menjadi penatua. Jika ada yang berani menjelek-jelekkan keluarga cabang kota Yan di masa depan. Lin Fan tiba-tiba berhenti, saat niat membunuh yang mengejutkan melonjak ke wajahnya. Akan segera diusir dari klan. Terlepas dari statusnya, seluruh aula segera menjadi sunyi. Saat semua orang menatap ekspresi serius Lin Fan, semua tetua yang berprasangka buruk terhadap keluarga cabang kota Yan segera menutup mulut mereka. Mereka semua dengan jelas tahu bahwa keluarga cabang kota Yan akan menjadi keberadaan yang paling kuat dan tak tersentuh di seluruh klan Lin, dan bahkan mungkin seluruh kekaisaran Yan besar. Semua ini karena, Lin Dong berasal dari keluarga cabang kota Yan. Keluarga cabang kota Yan dari klan Lin telah menghasilkan juara perang 100 kerajaan. Berita ini dengan cepat menyapu seluruh kekaisaran seperti badai. Setiap bagian dari kekaisaran benar-benar terpana oleh berita ini. Setiap faksi yang tahu sedikit tentang perang 100 kekaisaran benar-benar terkejut dengan berita ini. Itu mengejutkan di luar imajinasi. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan bagaimana anak keluarga cabang dari kerajaan peringkat rendah mampu mencapai prestasi seperti itu. Suatu prestasi yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh para jenius dari berbagai kerajaan super. Namun, kenyataan telah terbentang di depan mereka dan yang bisa mereka lakukan hanyalah menggertakkan gigi mereka dan mengutuk dengan nada yang sedikit iri. Monster itu, kota Yan. Kota ini sekarang jelas merupakan tempat yang paling sering terjadi di seluruh kekaisaran Yan besar. Selama beberapa hari, keluarga Lin mereka telah benar-benar dibanjiri oleh berbagai pesan ucapan selamat. Setiap faksi, bahkan mereka yang tidak mereka kenal, muncul untuk memberi selamat kepada mereka. Ini menyebabkan sakit kepala besar bagi keluarga Lin. Di gunung yang terletak di belakang keluarga Lin, Lin Xiao berjongkok di depan rumah bambu di dalam hutan bambu. Ada beberapa tiang kayu di dekatnya. Ini adalah tempat di mana Lin Dong berlatih saat itu. Tangan kasar dan besar Lin Xiao membelai pasak kayu yang dipenuhi retakan, seolah-olah dia masih bisa melihat sosok kurus yang biasa berlatih di sini saat itu. Kamu telah berada di sini selama 1 hari penuh. Apa kamu tidak lelah? Langkah kaki terdengar di belakang Lin Xiao, sebelum mantel besar dengan lembut diletakkan di atas punggung Lin Xiao. Bagaimana kabar ayah dan yang lainnya? Lin Xiao berbalik dan menatap Liu Yan, sebelum dia bertanya sambil tersenyum. Sejak ayah mendengar berita itu, dia belum menutup mulutnya. Liu Yan dengan lembut tersenyum dan menjawab, Dong Er benar-benar luar biasa. Bahkan lebih luar biasa daripada orang tuanya. Lin Xiao menghela nafas. Namun, kebanggaan dan kepuasan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Dong Er pasti sangat menderita selama perang 100 kekaisaran. Liu Yan agak kesal saat dia berbicara. Dia tidak seperti Lin Xiao dan yang lainnya, yang hanya melihat pencapaian Lin Dong. Sebagai ibunya, dia jelas menyadari bahwa berdasarkan karakter keras kepala Lin Dong, dia pasti sangat menderita di tempat itu. Dia seorang pria, bahunya dimaksudkan untuk membawa beban berat. Dong Er sangat berbakat dan kekaisaran Yan besar yang kecil tidak cukup untuk menahannya. Sebagai ayahnya, saya sangat bangga memiliki anak seperti dia. Haha, Lin Xiao tertawa terbahak-bahak. Itu semua karena kamu. Tidak hanya Dong Er seperti ini, bahkan gadis King Tan itu juga sama. Seorang gadis harus tinggal di rumah, beraninya dia diam-diam kabur. Seolah-olah dia telah mengingat sesuatu, mata Liu Yan merah saat dia berbicara dengan marah. Jika sesuatu terjadi pada King Tan, aku ingin melihat apakah kamu dapat hidup dengan dirimu sendiri selama sisa hidupmu. Haha. Gadis itu tidak bisa melepaskan Dong Er dan dia ingin mengejarnya. Tidak ada yang membantunya. Selanjutnya, penatua yang mengikutinya sangat kuat dan harus memiliki latar belakang yang luar biasa. Dengan perlindungannya, King Tan seharusnya baik-baik saja. Lin Xiao tertawa saat dia berkata, adapun pertengkaran yang kamu miliki dengan gadis itu, setelah kakaknya tahu, dia harus menghadapi konsekuensinya. Haha, Liu Yan dengan lembut menghela nafas. Tidak ada gunanya membahas masalah seperti itu saat ini. Saat dia mengingat bagaimana gadis yang biasanya patuh itu benar-benar berdebat dengannya tentang masalah ini, dia merasa tercekik di dalam hatinya. Jangan khawatir,
generasi muda akan baik-baik saja dengan sendirinya. Lin Xiao tersenyum sambil memeluk Liu Yan. Segera, dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang jauh sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Dong Er, karena kamu ingin menjelajah, keluarlah dan jelajahi dunia. Seorang pria harus melakukannya. Namun, tidak peduli seberapa terkenalnya Anda, jika Anda lelah, Anda selalu dapat kembali ke rumah. Ayah mungkin tidak seberhasil Anda, tetapi saya akan memastikan bahwa Anda tidak akan pernah menderita ketika saya ada. Bab 639, Wilayah Dao, Sekte Dao. Wilayah Xuan Timur, sebuah benua yang berisi banyak legenda. Sejak zaman kuno, banyak ahli hebat yang mengguncang dunia lahir di tanah ini. Kekuatan yang mereka miliki mengguncang para pendahulu mereka dan menerangi jalan bagi generasi baru praktisi. Keperkasaan dan martabat mereka yang agung masih mengejutkan dan membuat kagum orang-orang di seluruh dunia bahkan setelah ratusan atau ribuan tahun. Pada saat yang sama, itu juga menyebabkan banyak orang merasakan rasa hormat terhadap tempat ini. Kekaisaran di wilayah Xuan Timur sebanyak bintang di langit. Kerajaan naik dan turun setiap hari, dan kompetisi tanpa akhir menyelimuti seluruh benua. Penguasa sejati negeri ini yang menjulang di atas kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya adalah makhluk raksasa yang dikenal sebagai Sekte Super. Mereka duduk di atas semua kerajaan dan memiliki warisan dari zaman kuno. Di antara Sekte Super ini, ada 8 Sekte Super besar yang berdiri di puncak. Gerbang Yuan, Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, Sekte Dao, Sekte 1000 Boneka, Lembah Simbol, Sekte Pedang, Istana Sunyi Besar, dan Sekte Surgawi. 8 Sekte Super besar ini adalah penguasa sejati negeri ini. Kekuatan yang dimiliki masing-masing dari mereka dapat secara instan menghancurkan kerajaan manapun. Tentu saja, di benua yang penuh dengan pertengkaran ini, bahkan Sekte Super tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya. Tidak hanya 8 sekte besar yang memiliki banyak konflik di antara mereka sendiri, ada juga cukup banyak Sekte Super lain yang mengincar posisi mereka. Bagaimanapun, meskipun 8 Sekte Super besar mungkin yang terkuat di wilayah Xuan Timur, ada lebih dari 8 Sekte Super. Kekuatan dari beberapa Sekte Super yang tersisa ini mungkin kurang jika dibandingkan, tetapi mereka juga bukan penurut. Bagaimanapun, semua orang ingin naik ke atas di dunia ini. Namun secara keseluruhan, struktur wilayah Xuan Timur saat ini masih dikendalikan oleh 8 sekte besar. Namun, masih ada arus bawah yang tak ada habisnya di bawah permukaan yang tampaknya tenang ini. 8 sekte super besar berdiri di 8 arah yang berbeda dari wilayah Xuan Timur seperti makhluk surgawi yang agung. Mereka seperti penjaga tanah. Ada pegunungan yang luas dengan lebar puluhan ribu kilometer di wilayah barat daya wilayah Xuan Timur. Pegunungan ini tertutup oleh awan dan kabut sepanjang tahun, pemandangan yang sangat misterius. Pegunungan yang sangat besar ini disebut wilayah Dao. Terletak di wilayah Dao adalah salah satu dari 8 sekte super besar wilayah Xuan Timur, Sekte Dao. Ratusan dan ribuan kerajaan menghiasi area di sekitar wilayah Dao ini. Kekaisaran ini memandang Sekte Dao sebagai pemimpin mereka dan memperlakukan Sekte Dao sebagai tanah suci. Mereka juga mengandalkan Sekte Dao untuk bertahan hidup. Jauh di dalam pegunungan wilayah Dao yang luas tak berujung ini, ada area yang tertutup kabut yang jelas terpisah dari tempat lain. Gunung yang sangat tinggi dan besar yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Samar-samar orang bisa melihat gedung-gedung megah yang tak ada habisnya di puncak gunung-gunung besar ini. Banyak kota muncul di bawah kabut ini di bawah gugusan gunung raksasa. Itu sangat hidup di sana. Dari jarak yang sangat jauh, itu tampak seperti sebuah negara. Di bagian terdalam dari pegunungan, tirai cahaya besar yang membentang beberapa puluh ribu kaki mengalir turun dari langit seperti kubah. Ukurannya sangat besar sehingga tampak seolah-olah siang dan malam berada di bawahnya. Orang bisa melihat banyak aula besar di dalam tirai tipis yang memancarkan aura kuno dan perubahan. Suara angin bergema tanpa henti di langit di dalam kubah ini, dan jika seseorang melihat ke bawah dari atas, adalah mungkin untuk melihat banyak sosok seperti semut menyerbu melalui awan dengan perasaan agung kuno yang tak terlukiskan. Berdengung. Pada saat ini, tirai cahaya di langit yang jauh tiba-tiba terdistorsi. Setelah itu, sejumlah besar cahaya berkumpul, sebelum akhirnya berubah menjadi formasi yang sangat besar. Ratusan sosok muncul dalam formasi dalam kilatan cahaya, dan langsung tercengang ketika mata mereka dialihkan ke bawah. Mendesis. Di depan orang banyak,
wajah Lindong dipenuhi dengan keterkejutan karena pemandangan di bawah. Segera setelah itu, dia menghirup udara sejuk dalam-dalam, sebelum sekali lagi menatap tirai tipis di depannya yang tampaknya menutupi langit. Setelah itu, dia berbalik ke arah gunung besar dan aura kuno yang dikandungnya. Rasanya seolah-olah dia telah melakukan perjalanan waktu kembali ke zaman kuno. Meskipun harta karun kuno cukup besar, bagaimanapun juga hanya beberapa reruntuhan, sementara tempat yang saat ini muncul di depan mata Lindong, adalah sekte super sejati. Makhluk hebat di dunia ini. Selamat datang di Sekte Dao. Wu Dao tersenyum menyaksikan sekelompok orang yang tampaknya terkejut sampai batasnya. Ada sedikit kebanggaan di wajahnya saat dia tertawa. Ini adalah Sekte Dao ya. Lindong tanpa sadar menjilat bibirnya. Dia pernah iri pada murid-murid sekte kuno ketika sekte kuno itu tetap ada. Dia tidak pernah membayangkan bahwa sekarang akan dapat menikmati hak istimewa yang sama. Ayo pergi, ikuti aku ke Sekte Dao. Kalian semua masih belum dianggap sebagai murid Sekte Dao sejati. Jangan berkeliaran secara acak. Wu Dao melambaikan lengan bajunya saat cahaya keemasan keluar, sebelum memasuki tirai cahaya. Bas-bas. Penghalang cahaya berdesir sedikit, dan gelombang samar yang dihasilkan menyebabkan kulit kepala Lindong merasa mati rasa. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan siapa yang telah membangun pertahanan yang begitu menakutkan. Ada formasi yang tersembunyi di dalam tirai cahaya, dan kemungkinan besar formasi sekte kuno dari Sekte Dao. Jika diaktifkan, bahkan seorang ahli di tahap kehidupan misterius akan segera dihancurkan hingga tidak ada yang tersisa. Bahkan yang terkuat dari Life Key tidak akan bisa menyelamatkannya. Ekspresi Little Marten juga agak muram, saat dia mengamati tirai tipis di depannya. Bahkan dia merasakan bahaya yang sangat besar dari tirai tipis ini. Lindong mengangguk, tidak merasa terkejut sama sekali. Akan aneh jika sesuatu yang digunakan oleh Sekte Dao sebagai formasi pelindung sekte besar mereka tidak memiliki kekuatan seperti itu. Penghalang cahaya berdesir saat jalur perlahan dibuka. Wu Dao melambaikan tangannya dan barisan cahaya yang mengikuti kelompok Lindong memasuki bagian dalam Sekte Dao bersamanya saat dia bergegas melewati pintu cahaya. Bang! Saat mereka memasuki pintu cahaya, kelompok Lindong merasakan Yuan Power yang kaya dan hampir kental menerkam mereka. Tubuh mereka segera terguncang oleh perubahan mendadak, dan beberapa dari mereka terbalik oleh badai Yuan Power ini. Kekuatan Yuan alami yang kaya. Saat Lindong merasakan kekuatan Yuan yang meresap ke tanah ini, ekspresi wajahnya segera berubah sedikit. Kekuatan Yuan alami dunia di dalam tirai cahaya ini kemungkinan lebih dari selusin kali lebih kaya daripada dunia luar. Jelas, ini adalah taktik kuat yang digunakan Sekte Dao. Ini dengan paksa dan terus-menerus menyerap kekuatan Yuan alami dari ratusan ribu kilometer di sekitar Sekte Dao untuk digunakan para muridnya. Langkah ini benar-benar sedikit menakutkan. Astaga, sementara kelompok Lindong kaget karena kekuatan Yuan yang menakutkan, selusin pelangi bergegas melintasi langit. Akhirnya, mereka menjelma menjadi selusin sosok manusia berjubah merah tua. Orang-orang ini bergegas untuk melihat karena kedatangan kelompok Lindong. Wajah mereka hanya santai ketika mereka melihat Wu Dao. Salam wakil kepala Aula Wu Dao. Selusin sosok dengan hormat menangkupkan tangan mereka dan membungkuk. Ini adalah murid yang dipilih dari Perang 100 Kekaisaran. Wu Dao dengan lembut tertawa kecil saat dia menjelaskan dengan santai. Selusin angka hanya sampai pada pemahaman yang tiba-tiba pada saat ini. Mata mereka segera menyapu kelompok besar Lindong. Ada beberapa ketegasan di mata mereka dan cukup banyak orang menghindari tatapan mereka. Terbukti tertekan oleh aura dari tubuh mereka. Seperti yang diharapkan dari Sekte Dao. Hanya berpatroli murid saja sudah begitu kuat, hati Lindong sedikit terguncang karena aura kuat mereka. Dari apa yang dia tahu, kekuatan kelompok ini semuanya berada pada atau di atas tahap 5 Yuan Nirvana. Selain itu, kekuatan bertarung mereka jelas jauh lebih besar daripada ahli panggung 5 Yuan Nirvana biasa. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki sikap seperti itu. Meskipun aura mereka kuat, mereka tidak menyebabkan tekanan apapun pada Lindong. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa melawan ahli panggung 6 Yuan Nirvana. Apalagi dalam hal taktik, dia tidak terlalu takut dengan murid-murid ini. Setelah mata murid patroli menyapu, mereka berhenti sedikit lebih lama pada kelompok Lindong. Jelas, orang-orang ini juga merasakan bahwa mereka agak luar biasa. Mereka segera mengangguk pelan. Sepertinya Perang 100 Kekaisaran telah menghasilkan cukup banyak murid yang layak.
Wakil Kepala Aula Wudao, tolong pimpin murid-murid ini dan pergi ke tahap pemilihan aula. 3 wakil kepala aula besar lainnya sudah menunggu. Seorang murid yang berpatroli berbicara dengan hormat kepada Wudao. Wudao sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata ini. Dia mendengus, orang-orang ini sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan dengan cemas ingin merekrut beberapa anggota baru ya. Murid yang berpatroli sedikit malu ketika mereka mendengar ini, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun sebagai tanggapan. Pergi, aku tahu apa yang harus dilakukan. Wudao melambaikan tangannya dengan kesal dan mengusir para murid yang berpatroli. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dengan wajah agak muram dan membawa semua orang menuju gunung besar di kejauhan, yang tertutup awan. Lindong memandang Wudao, yang memiliki ekspresi agak jelek. Dia tidak mengerti mengapa yang terakhir tiba-tiba menjadi tidak senang. Ada 4 aula besar tempat Sekte Dao melatih murid-muridnya. Mereka diberi nama langit, bumi, banjir dan sunyi. Berdasarkan apa yang saya tahu, aula langit saat ini seharusnya menjadi yang terkuat. Aula bumi berada di urutan kedua sedangkan aula Desolate adalah yang terakhir. Wudao adalah wakil kepala aula dari Desolate Hall. Petik 2. Para murid yang memasuki Sekte Dao akan memilih salah satu dari 4 aula. Namun, karena Desolate Hall berada di peringkat terakhir, mereka yang memiliki bakat hebat biasanya akan diburu oleh Sky Hall dan Earth Hall. Suara Little Marten terdengar di samping telinga Lindong dan menyelesaikan keraguan di dalam hati Lindong. Aula mana yang harus aku ikuti? Lindong segera mengerti, dan bertanya dengan lembut. Little Marten merenung sejenak sebelum perlahan mengeluarkan 2 kata. Aula Sunyi. Bab 640, 4 Kitab Suci Misterius Besar. Aula Sunyi. Setelah mendengarkan nama yang keluar dari mulut Little Marten, Lindong melongo dan berkata dengan sedikit keraguan, bukankah kamu mengatakan bahwa Desolate Hall adalah yang terlemah? Pada awalnya, tidak ada perbedaan antara 4 aula Sekte Dao dan hanya pada periode selanjutnya, sedikit perbedaan muncul. Selama waktu itu, yang terkuat bukanlah aula langit, tetapi aula Desolate. Little Marten berkata dengan santai. Oh, Lindong agak heran, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Desolate Hall peringkat bawah saat ini benar-benar memiliki masa kejayaan. Jadi mengapa mereka berada di peringkat terakhir sekarang? Lindong bertanya. Di dalam 4 aula besar Sekte Dao, ada 4 kitab suci misterius besar, kitab suci Raja Surgawi, Sky Hall, kitab Raja Bumi, Balai Bumi, kitab suci banjir, Balai Banjir dan terakhir, kitab penghancuran besar, Desolate Hall. 4 kitab suci misterius yang hebat ini adalah seni bela diri teratas dari Sekte Dao, dan penciptanya adalah keberadaan yang sangat menakutkan bahkan selama masa primordial. Tulisan suci yang paling tidak jelas adalah, kitab suci penghancuran besar. Little Marten berkata saat ekspresinya perlahan berubah menjadi serius. Perubahan ekspresi ini dan ekspresi seriusnya yang jarang terlihat memungkinkan Lindong untuk memahami kekuatan kitab suci penghancuran besar. Meskipun kitab suci penghancuran besar sangat kuat, itu juga memiliki kelemahan. Artinya, sangat menuntut pada individu yang mencoba memahaminya. Oleh karena itu, hingga saat ini, meskipun banyak talenta telah direkrut ke aula, jumlah orang yang berhasil memahami kitab suci penghancuran besar dapat dihitung dengan 1 tangan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat memahami kitab suci penghancuran besar, wajar saja jika para murid elit aula Desolate tidak dapat bersaing dengan rekan-rekan mereka dari 3 aula lainnya, yang mampu memahami 3 kitab suci misterius besar lainnya. Oleh karena itu, tahun demi tahun berlalu dengan mereka tetap berada di bawah. Petik 2. Lindong berpikir bahwa ini sangat jelas, karena 4 kitab suci misterius yang besar adalah kartu truf dari 4 aula besar. Namun, sepertinya Desolate Hall sangat tidak beruntung untuk memiliki Great Desolation Scripture, yang tampaknya tak tertandingi tetapi sangat tidak jelas. Sampai tingkat tertentu, tidak peduli seberapa kuatnya, jika seseorang tidak dapat memahaminya, itu tetap tidak berguna. Tentu saja, Desolate Hall sebenarnya menunggu waktu mereka, karena mereka hanya membutuhkan 1 murid yang mampu memahami Great Desolation Scripture dengan takdir. Dengan itu, mereka akan dapat sepenuhnya membalikkan situasi. Pada saat itu, memenangkan kembali gelar Hall nomor 1 dalam 1 pukulan bukanlah hal yang mengejutkan. Marten kecil berkata sambil tersenyum. Apakah itu tangguh? Lindong berkata sambil memukul bibirnya dan berpikir, kitab suci penghancuran besar ini begitu menakutkan.
Tidak banyak yang bisa dibuat darinya jika tidak ada yang bisa memahaminya, namun begitu seseorang melakukannya, dia akan segera mengejutkan dunia. Ini bukan hanya rumor karena setiap murid Desolate Hall yang berhasil memahami Great Desolation Scripture akhirnya menjadi sangat kuat. Jangan bicara tentang masa lalu yang jauh, tahukah Anda siapa orang yang paling baru memahami kitab suci penghancuran besar? Little Marten menyeringai. Siapa itu? Lindong menjawab dengan refleks sebelum bergidik, sementara wajahnya menunjukkan beberapa wajah, mungkinkah senior yang kejam itu yang menyerbu ke gerbang Yuan dan membantai 3 orang tua mereka? Itu orangnya. Sekarang apakah Anda tahu alasan mengapa Wu Dao tidak saling berhadapan dengan Liu Tong? The Desolate Hall akhirnya berhasil membangkitkan keajaiban yang bisa memahami Great Desolation Scripture, namun pada akhirnya, dia dibunuh oleh gerbang Yuan. Dendam ini bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diselesaikan dengan kata-kata saja, kata Little Marten sambil menganggukkan kepalanya. Tidak heran, Lindong berkata dan dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya, dan di dalam hatinya suara penghargaan muncul saat dia berpikir, dari kelihatannya, Great Desolation Scripture benar-benar yang paling misterius di antara 4 kitab suci misterius yang besar. Dibandingkan dengan seni transformasi naga biru, yang diberikan oleh King Zi, mana yang lebih kuat? Apakah kamu ingin aku bergabung dengan Desolate Hall karena kamu ingin aku mempelajari Great Desolation Scripture itu? Lindong berkata saat dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud Little Marten. Ya, karena kita telah bergabung dengan Sekte Dao, kamu pasti harus mendapatkan item itu. Little Marten menganggukkan kepalanya dan berkata, selain itu, di 3 aula besar lainnya ada banyak sekali keajaiban dan jenius, yang akan membuatmu sulit untuk menonjol jika kamu bergabung dengan mereka. Terlebih lagi, kakek tua Wu Dao itu tertarik padamu, lebih baik menjadi kepala anjing daripada ekor burung phoenix. Tunggu saja sampai Anda berhasil mempelajari kitab suci penghancuran besar, pasti akan ada tempat bagi Anda di generasi murid elit ini di dalam Sekte Dao. Ini adalah satu-satunya cara Anda dapat mengejar Ling Qingsu. Lindong memutar matanya, namun dia tidak berusaha menyangkal itu. Meskipun dia adalah juara dari Perang 100 Kekaisaran, tempat ini bukan di dalam kerajaan, ini adalah salah satu sekte super terbesar di wilayah Suan Timur. Setiap murid di sini dipilih dengan cermat. Lebih jauh lagi, Perang 100 Kerajaan bukanlah satu-satunya saluran di mana sekte-sekte super ini merekrut murid-murid mereka. Oleh karena itu, menjadi juara Perang 100 Kekaisaran, tidak akan memberinya keunggulan di Sekte Dao. Baiklah, ayo bergabung dengan Desolate Hall, Lindong berkata sambil melihat bayangan Wu Dao di depannya. Dia sudah mengambil keputusan. Selanjutnya, kata-kata Little Marten telah berhasil membangkitkan minatnya terhadap kitab suci penghancuran besar. Sementara Lindong sedang berbicara dengan Little Marten, formasi cahaya yang membawa mereka perlahan turun ke puncak bukit raksasa. Di puncak bukit berdiri banyak aula besar, dan di puncak yang tertutup awan, sebuah platform hijau yang luas muncul. Di atas platform, ada kolom besar yang menciptakan suasana megah, dan kelompok Lindong perlahan turun di bawah bantuan formasi cahaya. Haha, Wu Dao, kamu akhirnya kembali. Saat Lindong dan yang lainnya turun, sebuah suara yang dipenuhi tawa terdengar dari depan. Lindong mengangkat pandangannya sampai dia melihat lebih dari 10 bayangan berdiri di atas peron. Di depan, berdiri 3 pria parubaya, dengan tangan disilangkan ke belakang dan memancarkan aura yang mengesankan. Lindong bisa merasakan fluktuasi yang sangat tak terbatas datang dari mereka, dan jika tebakannya benar, mereka bertiga harus menjadi wakil kepala dari 3 aula besar lainnya. Tatapan Lindong menyapu melewati mereka bertiga dan melihat ke belakang mereka, di mana berdiri 3 murid, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka bertiga memiliki aura kuat yang memancar dari mereka, yang melebihi aura yang dipancarkan dari murid patroli yang mereka lihat sebelumnya. Di antara mereka bertiga, orang yang menarik perhatian Lindong adalah wanita muda itu. Dia tampak sangat muda dan tampak mirip dengan Surou, meskipun dia menampilkan perawakan yang jauh lebih mulia. Mengenakan rok merah, dia memiliki sosok yang ramping dan anggun. Wanita muda itu memiliki penampilan yang cukup cantik. Namun, bukan itu alasan Lindong memberikan perhatian khusus padanya. Sebaliknya, itu karena fluktuasi misterius samar yang memancar dari dalam tubuhnya. Selain itu, selain fluktuasi itu, dia samar-samar mendengar suara alat musik yang lembut dan jernih. Ini adalah pertama kalinya Lindong mengalami skenario seperti itu,
yang langsung menarik minatnya. Apakah kalian tidak sabaran? Wu Dao dengan santai berkata saat dia mendarat di peron dan mulai menembak melihat 3 orang yang berdiri di depannya. Haha, berita tentang perang 100 kekaisaran telah dikirimkan ke sekte tersebut. Siapa yang mengira bahwa pemenang babak ini tidak benar-benar ditangkap oleh gerbang Yuan dan malah memilih untuk memasuki sekte Dao kami. Ini benar-benar menyegarkan, kata pria parubaya yang berdiri di depan wanita muda berbaju merah. Dia melanjutkan untuk memberikan tawa yang keras, dengan tawa yang memberikan perasaan yang mirip dengan gemuruh guntur, mengguncang dan mendengungkan udara di sekitarnya. Dia adalah wakil kepala Aula Langit, Wei Sheng. Siapakah juara dari perang 100 kekaisaran di babak ini? Kata wakil kepala Balai Bumi dengan senyum lebar di wajahnya, saat tatapannya tak henti-hentinya menyapu Lindong dan yang lainnya, dengan matanya menunjukkan sedikit kesungguhan. Wu Dao mendengus ringan dan mengangkat dagunya ke arah Lindong, yang akhirnya maju selangkah dan dengan hormat memberi hormat kepada ketiga pria itu sebelum dia berkata, murid Lindong menyapa 3 wakil kepala. Begitu Lindong melangkah maju, tatapan 3 wakil kepala dan wanita muda berpakaian merah itu langsung terfokus pada tubuhnya, karena mereka semua tertarik pada murid ini, yang berhasil mengangkat beberapa kepala di dalam sekte bahkan sebelum memasukinya. Dengan kekuatan tahap Yuan Nirvana keempat, dia benar-benar berhasil menjadi juara perang 100 kekaisaran. Ini benar-benar mengejutkan, kata wakil kepala Aula Langit, Wei Sheng sambil menatap Lindong dengan mata berbinar, memperlihatkan tingkat kultivasi Yuan Power Lindong dalam sekali pandang. Panggung 4 Yuan Nirvana, setelah mendengar kalimat ini, wanita muda yang berdiri di dekatnya melongo. Kekuatan ini tidak dianggap luar biasa. Bagaimana dia benar-benar berhasil menjadi juara perang 100 kekaisaran? Itu tidak benar, ada juga mental energi. Anak nakal yang baik, dia benar-benar berhasil mengolah energi mentalnya menjadi master simbol surgawi 4 segel, tidak heran. Indra Wei Sheng cukup tajam, dan setelah survei mendetail, dia bahkan berhasil mengungkap tingkat kultivasi energi mental Lindong. Hal ini menyebabkan Lindong cukup terkejut, karena dia selalu menyembunyikan energi mentalnya dan tidak pernah melepaskannya keluar. Oleh karena itu, dia tidak pernah berharap bahwa itu akan dibuka kedoknya. Ini menunjukkan bahwa bukan kebetulan Wei Sheng bisa menjadi wakil kepala Aula Langit. Tuan simbol surgawi 4 segel. Ketika pernyataan ini masuk ke telinga mereka, wajah wanita muda berpakaian merah dan 2 pria yang mengeluarkan aura yang mengesankan, menunjukkan ekspresi terkejut, karena mereka tidak pernah berpikir bahwa Lindong benar-benar dapat mengolah kekuatan Yuan dan mentalnya. Energi ke tingkat seperti itu. Tahap 4 Yuan Nirvana bersama dengan menjadi master simbol surgawi 4 segel, ini pasti dapat dibandingkan dengan ahli tahap 5 Yuan Nirvana. Namun berdasarkan apa yang saya ketahui, Qintian dari Kekaisaran Tianyuan berada di tahap 6 Yuan Nirvana. Karena Anda bisa melampaui dia, Anda pasti memiliki beberapa trik tersembunyi di balik lengan baju Anda. Tes, hanya dengan mengandalkan didikanmu dari kerajaan tingkat rendah untuk mencapai tahap ini tentu tidak sederhana, kata Wei Sheng sambil terus mendecakkan lidahnya. Dari kelihatannya, dia sudah tahu sedikit tentang Lindong. Setelah melihat tatapan yang diberikan Wei Sheng saat dia menatap Lindong, ekspresi Wu Dao berubah menjadi ketidakpuasan. Namun dia tidak punya pilihan karena Aula Langit saat ini adalah aula terkuat dan memiliki suara terbanyak. Jika Lindong setuju untuk bergabung dengan mereka, tidak ada orang yang bisa membatalkan keputusan ini. Saat dia menyesali kenyataan bahwa bibit yang bagus sekali lagi akan jatuh ke tangan Aula Langit, Wu Dao merasakan iritasi. Haha, Lindong tidak buruk, ayo bergabung dengan Sky Hall-ku, kata Wei Sheng, seperti yang diharapkan oleh Wu Dao, setelah menatap Lindong sebentar dan merentangkan tangannya sebelum tersenyum. Wakil Kepala Balai Bumi dan Balai Banjir terdekat mengepul marah, karena mereka juga merasa menyesal bahwa bibit ini akan sekali lagi jatuh ke tangan Balai Langit. Wajah Wu Dao berubah jelek, namun dia hanya bisa melambaikan lengan bajunya dengan ketidakpuasan, sebelum berkata tanpa daya kepada Lindong, Aula Langit saat ini adalah yang terkuat dari 4 aula besar, jika Anda ingin pergi dan bergabung dengan Aula Langit. Setelah mendengar itu, Lindong menatap Wei Sheng yang menunjukkan wajah berseri-seri sebelum melihat Wu Dao yang tertekan. Sambil mendesah putus asa, dia memberi hormat kepada yang pertama. Saya merasa terhormat dengan cinta yang ditunjukkan wakil kepala. Namun, saya ingin bergabung dengan Desolate Hall. Petik 2. Suara minta maaf seorang pemuda bergema di seluruh peron.
Namun itu membuat semua orang yang hadir melongo.